Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab 2045, Satu Langkah Terlambat 2. Saya tahu, jawab Kulanyi dengan suara rendah. Yun Feng menarik napas dalam-dalam dan kedalaman pupil matanya sedikit menyusut. Seluruh dunia di depannya seketika berubah tampilannya, begitu pula tembok di depannya. Badan dan elemen energi kompleks terus berkilauan di depan mata Yun Feng. Semuanya hampir menjadi transparan. Melihat ke dinding yang menolaknya, Yun Feng tersenyum. Segala sesuatu di dunia ini memiliki kelemahannya, tidak terkecuali tembok di depannya. Saudaraku, terowongan ini sepertinya tidak berdasar, sekelompok orang masih berjalan lebih dalam. Semakin dalam mereka pergi, mereka semakin pusing. Terowongan itu dalam dan berkelok-kelok, menuju ke tempat di mana mereka tidak bisa melihat dasarnya dengan jelas. Pria yang memimpin berjalan masuk dengan wajah muram. Tidak ada yang bisa membiarkan dia kembali sekarang. Karena mereka sudah sampai sejauh ini, bagaimana mereka bisa berbalik dengan mudah? Saudaraku, kenapa aku merasa ada yang tidak beres? Beberapa orang di belakangnya langsung terdiam. Mereka saling memandang dan merasa tidak nyaman dalam pikiran mereka, tetapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Mereka hanya bisa menguatkan diri dan mengikutinya. Desir, suara apa itu? Beberapa orang yang sudah ketakutan, segera berteriak sekuat tenaga dan melihat ke dinding di sekitar mereka dengan ketakutan. Tidak ada lagi urat mineral di sini. Selain keheningan, yang ada hanya suara nafas mereka. Namun, saat itu ada sesuatu yang meluncur dari dinding. Desir, ada apa di sana? Seseorang berseru lagi. Beberapa dari mereka langsung panik. Pria yang memimpin tampak murung. Mendengar seruan beberapa antek di belakangnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggeram, diam. Tapi saudaraku, benar-benar ada sesuatu di sini. Benar, saudaraku. Saya melihatnya. Bayangan hitam. Pria yang memimpin tiba-tiba berbalik dengan wajah tertutup awan gelap. Bayangan hitam apa? Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Jika ada yang berbicara omong kosong lagi, jangan salahkan saya karena bersikap kasar kepada mereka saat ini. Pembuluh darah biru muncul di lengannya dan dia mengepalkan tinjunya. Kemunculan pria yang memimpin segera membuat beberapa orang yang tersisa menutup mulut mereka. Pria yang memimpin melihat sekeliling dengan tatapan dingin dan berbalik, berencana untuk terus bergerak maju. Tiba-tiba, tembok tebal menghalangi di depannya, langsung menutup jalan di depan. Siapa ini? Pria yang memimpin segera berteriak dengan marah sambil meninju dinding dengan keras. Dindingnya tidak kendor sama sekali dan sangat tebal. Saudaraku, apa yang harus kita lakukan sekarang? Pria yang memimpin memandang ke dinding di depannya dengan wajah muram. Hancurkan tembok ini. Langsung. Sekarang. Ya, beberapa dari mereka segera mengangguk dan melangkah maju. Mereka mencoba yang terbaik untuk mendobrak tembok di depan mereka, tetapi setelah banyak usaha, tembok itu tidak bergerak sama sekali. Bagaimana orang-orang ini bisa menghancurkan perisai bumi yang diciptakan oleh binatang ajaib berelemen tanah tingkat yang mulia dewa? Saudari Hua bersembunyi di kehampaan dan melihat orang-orang di bawah yang mencoba yang terbaik untuk mendobrak tembok. Dia tersenyum meremehkan. Bagaimana mereka bisa mengikuti Little Yun Feng dengan kekuatan seperti itu? Mereka ingin menghancurkan bisnis Little Yun Feng. Mereka benar-benar berani. Senyuman muncul di wajah menawan Sister Hua. Kalau begitu, kamu akan menjadi kesenanganku. Yun Feng dan Kulanyi sama-sama mengumpulkan energi dan mencoba mendobrak tembok di depan mereka sekaligus. Keduanya menggunakan kekuatan mental murni. Tangan mereka memancarkan cahaya redup. Ini adalah dua tubuh dengan kekuatan mental yang kuat, dua jiwa yang sama kuatnya. Lanyi, aku akan menyerang duluan nanti. Ikuti lintasanku, kata Yun Feng sambil mengepalkan tinjunya erat-erat. Kekuatan sudah berkumpul di telapak tangannya. Dia sedang menunggu momen letusan. Mengerti. Kulanyi mengangguk. Kekuatan di telapak tangannya telah terkumpul. Dia hanya menunggu untuk mengikuti Yun Feng. Menarik napas dalam-dalam, Yun Feng mengangkat lengannya dan tiba-tiba membuka telapak tangannya. Cahaya redup berkumpul di telapak tangannya dengan kecepatan yang terlihat. Kemudian, itu berubah menjadi seberkas cahaya redup yang meluncur ke suatu tempat di dinding di depannya. Sekarang, Yun Feng meraung. Kulanyi segera mengikutinya. Kedua kekuatan itu menghantam tempat yang sama dengan sengit satu demi satu.
Yun Feng dengan jelas melihat bahwa kekuatan miliknya hampir sepenuhnya ditolak. Kekuatan Kulanyi mencapai titik tengah. Ledakan. Suara teredam tiba-tiba meledak dari dalam tanah. Kekuatan mental Yun Feng yang terpental langsung terbang dan menyebar ke segala arah. Ledakan. Seperti letusan gunung berapi internal, seluruh Crystal Plains berguncang hebat. Apa yang telah terjadi? Semua orang di Crystal Plains langsung terkejut saat merasakan getaran di bawah kaki mereka. Mereka melihat ke tanah di bawah kaki mereka dengan kaget, tidak tahu apa yang sedang terjadi. Tanahnya bergetar. Di tanah, ekspresi beberapa orang yang menjaga pintu masuk gua mau tidak mau berubah. Kedua pria yang tergeletak di tanah dan masih belum bangun tampak semakin terkejut. Seluruh Crystal Plains bergetar. Apa sebenarnya yang terjadi di bawah tanah? Apakah ini ada hubungannya dengan lubang ini? Keduanya saling memandang. Siapa sebenarnya pemilik biji terhebat yang mereka lihat sebelumnya? Saudara laki-laki, apa kamu baik-baik saja? Beberapa orang yang menjaga pintu masuk gua berteriak ke dalam lubang sekuat tenaga, tetapi beberapa orang yang telah berjalan jauh di bawah tanah tidak dapat mendengar teriakan yang berasal dari tanah sama sekali. Mereka juga terjebak di bawah tanah. Hancur, jatuh. Kerikil yang tak terhitung jumlahnya berjatuhan. Ekspresi beberapa orang di terowongan berubah drastis. Pikiran pertama mereka adalah tempat ini akan runtuh. Mereka segera berbalik dan berlari, tetapi dinding batu lain menghalangi jalan keluar mereka saat ini. Keluarkan kami! Keluarkan kami! Teriakan terus-menerus bergema di terowongan, bercampur dengan kerikil yang berjatuhan. Antusiasme di wajah orang-orang saat memasuki tempat ini sudah hilang. Hanya rasa takut akan kematian yang tersisa. Gelombang serangan pertama Yun Feng dan Kulanyi tidak menghancurkan tembok, tapi akhirnya efektif. Retakan sudah muncul di dinding sejak mereka berdua menyerang. Keduanya senang melihatnya. Dengan satu serangan lagi, mereka pasti bisa menghancurkan tembok di depan mereka sepenuhnya. Lanyi, bersiaplah. Yun Feng meraung. Keduanya langsung mengumpulkan kekuatan mereka lagi dan melancarkan serangan gelombang kedua. Kali ini, mereka harus merobek tembok ini menjadi berkeping-keping. Boom, boom, boom. Gempa bumi yang lebih dahsyat kembali terjadi. Kali ini, beberapa retakan jelas bahkan muncul di tanah datar Crystal Plains. Semua orang di Crystal Plains terkejut. Situasi bergejolak seperti ini belum pernah terjadi di Crystal Plains. Apa yang sebenarnya terjadi? Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah ada orang besar yang datang dan menyerang? Raksasa di Crystal Plains tampak muram. Seseorang segera melaporkan, "Guru, keributan ini sepertinya datang dari bawah tanah." Bawah tanah. Raksasa itu segera mengangkat alisnya dan melebarkan matanya. Apa yang akan terjadi di bawah tanah? Benarkah ada gunung berapi aktif yang terkubur di dalamnya? Atau, apakah ada sesuatu yang terkubur di bawah tanah? Ledakan, 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 ledakan. Serangkaian getaran lainnya dimulai dan menjadi semakin intens. Wajah raksasa itu menjadi gelap. Beritahu semua orang untuk segera meninggalkan lubang urat mineral. Dalam sekejap, ketenangan Crystal Plains terganggu oleh getaran yang tiba-tiba. Semua orang berlari keluar dari lubang urat mineral dengan putus asa, takut mereka akan terkubur hidup-hidup jika mereka selangkah lebih lambat. Semua orang berdiri di tanah yang terus bergetar. Semua orang kaget dan panik. Apa sebenarnya yang terjadi di bawah tanah? Itu menyebabkan seluruh tanah berguncang sepenuhnya. Apakah monster yang mengesankan akan keluar dari tanah? Keluarkan kami. Arg. Selain guncangan, ada juga suara gemuruh putus asa yang bergema di bawah tanah. Setengah dari tubuh beberapa orang yang benar-benar terjebak oleh dua dinding batu telah terkubur di dalam kerikil. Meski begitu, mereka tak lupa terus mendobrak tembok batu tersebut. Naluri bertahan hidup mereka mendominasi segalanya. Kita sudah mati. Kita akan mati di sini. Jeritan keputusasaan dan ketakutan terkubur seluruhnya dengan getaran paling dahsyat. Saudaraku, saudaraku. Beberapa orang yang menjaga di luar mulai berteriak dengan liar, tetapi mereka tidak berani melangkah ke pintu masuk gua. Tanah berguncang hebat. Jika mereka tidak hati-hati, mereka akan terkubur di bawah tanah. Ledakan. Terdengar suara keras disertai getaran paling dahsyat. Seseorang langsung terlempar ke pintu masuk gua begitu saja. Kemudian, batu-batu yang runtuh itu jatuh ke pintu masuk gua dan menghalangi segalanya. Saat yang lain melihat pemandangan ini, kaki mereka menjadi lemas.
Mereka tidak memikirkan rekan mereka yang terjatuh, dan saudara laki-laki mereka yang sudah masuk dan masih belum keluar. Mereka semua berbalik dan berlari kembali. Kedua pria itu, yang terjatuh ke tanah dan tidak bisa bangun, menggerakkan tubuh mereka dan mundur dengan panik. Mereka melihat ke pintu masuk gua yang terkubur dengan ketakutan. Apa yang sebenarnya terjadi? Di bawah tanah, gelombang serangan kedua Yun Feng dan Ku Lanyi tidak memantul sama sekali. Mereka semua tepat sasaran. Retakan di dinding dengan cepat meluas. Tidak ada gunanya tidak peduli seberapa besar hambatan yang dimiliki tembok itu. Ledakan. Dindingnya hancur dan meledak di depan mata Yun Feng. Keduanya dengan cepat menghindar dan berdiri di atas batu dan debu yang kacau. Ketika semuanya menghilang di depan mata mereka, benda di balik dinding segera muncul. Tanpa pembatas tembok, elemen petir menyebar ke segala arah. Yun Feng merasakannya dengan sangat jelas. Saat matanya masih kabur, pikirannya senang. Tidak buruk. Benih petir memang ada di sini. Debu menghilang di depan mata mereka dan kejernihan kembali. Tak hanya elemen petir, sosok juga muncul di balik dinding. Yun Feng dan Ku Lanyi sama-sama terkejut melihatnya. Siapa dia? Sosok itu perlahan berbalik. Yun Feng melihat fitur wajah di depannya dan melebarkan mata hitamnya. Itu kamu. Sosok itu terkekeh saat rasa dingin melintas di matanya. Sayangnya, Yun Feng, kamu terlambat selangkah. Bab 2046, kalah lebih baik daripada mendapatkan Yun Feng tidak asing dengan wajah di depannya. Beberapa hari yang lalu, wanita ini dipukuli hingga jatuh ke tanah oleh beberapa pria kekar di jalan panjang Bright Moon Hall dengan menyedihkan. Penampilan yang lemah dan tak berdaya, tatapan yang menyedihkan dan rentan. Dan sekarang, wajah itu telah berubah total. Dia mengenakan jubah hitam dan pola merah tua Mi otak Yun Feng. Dia adalah anggota jiwa darah. Kamu dari jiwa darah, kata Ku Lanyi. Yun Feng terkejut. Wanita itu mengerutkan bibirnya dengan dingin. Apakah kamu sangat terkejut? Orang yang saya pekerjakan, wajah Yun Feng menjadi gelap. Dia sudah bisa membayangkan nasibnya. Dia kemungkinan besar telah dibunuh dengan kejam olehnya. Blood Souls menggodanya lagi dan lagi. Akankah dia benar-benar jatuh cinta lagi? Konyol. Saya tentu saja tidak membutuhkan perlindungannya, tapi yang mengejutkan saya adalah Anda telah mengambil pelajaran. Kupikir aku bisa membuatmu bingung dengan penampilanku yang lemah, tapi ternyata kamu sangat waspada. Saya tidak akan melakukan kesalahan yang sama lagi. Yun Feng tiba-tiba mengepalkan tinjunya dan menatap wanita di depannya dengan senyuman dingin. Siapa kamu? Mengapa kamu tidak memberitahuku namamu? Wanita itu mengerutkan kening. Bagaimana kamu tahu kalau aku salah satu dari 4 tetua? Wanita itu tidak bisa tidak berpikir dalam benaknya. Wanita ini melukai Yan Mi, salah satu dari 4 tetua. Menurut informasi Yan Mil, kekuatannya seharusnya mencapai tingkat yang mulia dewa dan dia bisa sejajar dengan keempat tetua. Meskipun Yan Mi terluka dan dalam keadaan yang menyedihkan, dia tidak akan pernah mempercayainya kecuali dia melihat Yun Feng dengan matanya sendiri dan melawannya dengan tangannya sendiri. Dengan kekuatan yang mulia dewa di usia yang begitu muda, jika Yun Feng dari keluarga Yun benar-benar seperti ini, tujuan pertama jiwa darah adalah menyingkirkannya. Singkirkan dia bagaimanapun caranya. Sebagai salah satu dari 4 tetua, tentu mustahil bagi orang lain untuk mengetahui apa yang dilakukan Yan Xin. Hanya master jiwa-jiwa darah dan 4 tetua lainnya. Apakah tetua dari masa lalu masih hidup? Yun Feng mengerutkan bibirnya dengan dingin dan menatap wanita di depannya secara provokatif dengan mata hitamnya. Wanita itu terkejut sesaat. Lalu, dia berkata, bagaimana kamu bisa membunuh keempat tetua dengan begitu mudah? Namun, kamu memang cukup kuat untuk bisa melukai Yan Mi dengan parah seperti ini. Tetap saja, tidak sulit bagi keempat tetua untuk menghabisimu. Yun Feng terkekeh. Habisi aku. Jika kamu benar-benar bisa menghabisiku, kamu akan melakukannya. Telah menyerangku sepanjang jalan. Kenapa kamu harus menunggu sampai sekarang? Kamu yang belum menyerang juga bingung dan tidak percaya diri untuk menang. Sepasang mata yang tajam, wanita itu hanya bisa menghela nafas dalam pikirannya. Yun Feng memang bukan anak muda biasa. Dia memiliki pikiran yang tenang dan penuh perhatian. Dia memiliki kepribadian yang dewasa, wajah muda dan kekuatan yang luar biasa. Gabungan semua ini menjadikannya musuh yang kuat. Bahkan dia tidak bisa menyerang secara sembarangan. Seperti yang dia katakan,
peluang untuk menang tidak tinggi. Namun, ada satu hal yang dia punya peluang penuh untuk menang. Yun Feng pasti akan kalah. Hahaha. Wanita itu tertawa terbahak-bahak dan menatap Yun Feng dengan mata hitam cerah. Sepasang mata yang tajam. Aku memang tidak akan menyerang dengan mudah, tapi aku tidak akan mentolerirmu lama-lama. Jiwa darah itu sama. Apakah ini benih petir yang kamu cari? Wanita itu tertawa jahat dan membuka tangannya. Sebuah bola kecil dengan kilat dan cahaya ungu terus berputar di telapak tangan wanita itu dan menangis dengan keras. Itu adalah benih petir. Murid Yun Feng menyusut tajam dan jantungnya berdebar kencang. Kulanyi juga sama. Keduanya sedang mempertimbangkan kapan harus menyerang dan mengambil kembali benih petir. Wanita itu tertawa terbahak-bahak. Dia memutar benih petir di tangannya dan benih itu sudah hilang. Kamu ingin mengambilnya kembali. Aku tidak akan memberimu kesempatan seperti itu. Yun Feng, kita akan bertemu lagi. Retakan spasial tiba-tiba muncul di belakang wanita itu. Seluruh tubuhnya langsung masuk dan dia mencoba keluar. Yun Feng tiba-tiba merentangkan tangannya ke depan. Kekuatan mentalnya yang tak terlihat berubah menjadi dua tangan besar tanpa ragu-ragu dan menerkam wanita itu. Pada saat yang sama, Yun Feng mengepalkan tangannya yang lain dengan kuat pada celah spasial. Kekuatan luar angkasa langsung terganggu. Kekuatan ruang yang ingin dilewati wanita itu sepenuhnya dibubarkan oleh Yun Feng. Kamu ingin pergi? Ini tidak semudah itu. Yun Feng berteriak dengan marah. Tangan tak kasat mata telah mencapai celah spasial dengan paksa. Dia mengayunkan jubah hitamnya dan wanita itu hanya bisa mundur dari celah spasial. Saat dia mundur, Yun Feng mengerahkan kekuatannya dan celah spasial dihancurkan dengan keras. Bang! Kekuatan ruang yang tak terlihat dihancurkan oleh Yun Feng. Wanita itu memandang Yun Feng dengan heran. Sebelum dia sadar kembali, cahaya menyilaukan masih datang ke arahnya. Itu adalah elemen cahaya. Wanita itu dengan cepat melintas ke samping dan menatap Kulanyi. Melihat sisa cahaya di tangannya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, "Nak! Apakah kamu memiliki benih elemen ringan?" Kulanyi mengerutkan bibirnya dan melancarkan serangan elemen ringan lainnya, menghantam tubuh wanita itu dengan keras dan cepat. Wanita itu menggigit bibirnya dengan keras dan jubah hitamnya terangkat. Aliran elemen kegelapan menyebar keluar angkasa, menunda serangan elemen cahaya untuk sementara. Itu saja. Ledakan. Energi elemen cahaya terdorong lurus ke atas. Wanita itu menghindar ke samping dalam keadaan yang menyedihkan dan nyaris tidak selamat. Serangan elemen cahaya langsung mengenai dinding, menyebabkan getaran hebat lainnya. Sebelum wanita itu bisa menghela nafas lega, serangan Yun Feng menyusul. Brengsek, dia telah meremehkan kedua orang ini. Wanita itu mengertakkan gigi. Jika ini terus berlanjut, cepat atau lambat dia akan diseret sampai mati di bawah serangan penjepit mereka berdua. Benih elemen ringan ada di tangan anak ini. Sepertinya dia sudah bisa menggunakan kekuatan elemen Sid. Namun, bagaimana mungkin? Bagaimana anak ini bisa memiliki kemampuan seperti itu? Semakin wanita itu memikirkannya, wajahnya menjadi semakin gelap. Pada akhirnya, hampir tertutup lapisan awan hitam. Bagaimana tepatnya kedua orang ini melakukannya? Berita ini harus diberitahukan kepada guru jiwa. Jika dia tidak bisa pergi dari sini, bagaimana dia, salah satu dari 4 tetua, bisa mati di tempat seperti itu? Selain itu, benih petir harus diserahkan kepada Master Jiwa. Di bawah serangan ganda, dia tidak punya banyak waktu. Dia hanya bisa melarikan diri dalam waktu sesingkat mungkin. Wanita itu melewati serangan penjepit dengan panik. Serangan balik dari elemen gelap sepertinya tidak berdaya saat ini. Dia, yang ingin melarikan diri, sama sekali tidak berminat untuk bertarung. Dia hanya ingin mencari kesempatan untuk melarikan diri. Wanita itu melirik ke dinding sekitarnya dan mata hitamnya tiba-tiba bersinar. Senyuman sinis menyebar. Target mereka bukanlah Yun Feng atau Kulanyi, tapi seluruh ruang di mana mereka bertiga berada saat ini. Tepatnya, seluruh Crystal Plains. Bab 2047, kalah lebih baik daripada mendapatkan 2. Boom, boom, boom. Rantai yang tak terhitung jumlahnya membentur dinding dengan keras. Elemen kegelapan menyebar dengan kuat. Hanya dalam beberapa detik, seluruh Crystal Plains berguncang lagi. Dia ingin menghancurkan seluruh Crystal Plains. Kulanyi segera meraung. Yun Feng mengutuk dalam pikirannya.
Sudah terlambat untuk menghentikannya. Bagaimana dia bisa membalikkan serangan yang tersebar seperti itu? Ledakan. Boom, boom, boom. Getaran yang terlihat datang dari bagian terdalam Crystal Plains. Yun Feng mengertakkan giginya. Jika tempat ini runtuh, maka tidak akan mampu menopang seluruh dataran sama sekali. Dengan kata lain, seluruh Crystal Plains akan runtuh. Semua orang di dalamnya akan mati secara tidak wajar. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa bergetar terus-menerus? Semua orang di Crystal Plains merasa panik. Melihat retakan di tanah yang semakin jelas, pikiran mereka panik dan tidak tahu harus berbuat apa. Haruskah mereka menyerahkan tempat ini? Haruskah mereka menyerahkan semua urat mineral yang telah digali di sini? Hahaha. Melihat Yun Feng dan Ku Lanyi mengerutkan kening, wanita itu tertawa terbahak-bahak. Yun Feng, jika tempat ini runtuh, semua orang di seluruh Crystal Plains akan mati. Wanita itu merobek ruang dari punggungnya lagi dan celah spasial langsung terbentuk. Yun Feng mengepalkan tangannya. Dia tidak bisa menyerang lagi. Begitu kekuatan dia dan Lanyi bergabung, semua yang ada di sini akan kehilangan keseimbangan. Kamu hanya bisa melihatku pergi di depanmu. Hahaha. Anda pasti bisa mengabaikan kehidupan orang-orang ini dan mengejar saya. Namun, setelah orang-orang di sini meninggal, semua orang akan tahu bahwa kamu, Yun Feng, yang melakukannya. Saat itu, saya akan melihat bagaimana aliansi Timur dan Barat membereskan kekacauan ini untuk Anda. Betapa tercelanya. Ku Lanyi mengerutkan kening. Energi elemen cahaya berkumpul di telapak tangannya, tapi tidak bisa ditembakkan. Begitu dia menyerang, semuanya akan disalahkan pada Xiao Feng. Saat itu, aliansi Timur dan Barat pasti akan berubah karena ini. Yun Feng, kita akan bertemu lagi. Wanita itu tersenyum lancang dan tiba-tiba melompat ke celah spasial, menghilang seketika. Saudari Hua, Yun Feng tiba-tiba meraung saat seberkas cahaya hijau segera melintas di depan Yun Feng. Yun Feng tampak kedinginan. Lakukan yang terbaik untuk melindungi tempat ini. Apa yang bisa saya bantu? Lingkungan sekitar bergetar. Dinding yang telah dihancurkan seluruhnya oleh kekuatan kegelapan saat itu sudah diambang kehancuran. Saudari Hua terkejut. Cahaya hijau tiba-tiba memancar dari tubuhnya dan tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya menyebar dari bawah kaki Sister Hua di sepanjang lampu hijau, masuk melalui celah di dinding dan masuk. Saya akan menstabilkannya dengan akar pohon terlebih dahulu. Tempat ini tidak akan runtuh. Saudari Hua tersenyum menawan. Yun Feng kecil, jangan khawatir. Aku tidak akan membiarkan apapun terjadi pada orang-orang di atas sana untukmu. Yun Feng berkata, apakah kamu ingin elemen tanahku mendukungmu? Saya khawatir begitu banyak tanaman merambat akan menghabiskan terlalu banyak energi Anda. Saudari Hua terkekeh. Yun Feng kecil, aku adalah tanaman sejak awal. Apa yang saya kembangkan hanyalah akar saya. Kalian pasti tahu kalau keturunan Raja Iblis memiliki jumlah akar yang luar biasa banyak. Tidak sulit bagi saya untuk mendukung dataran ini dengan akar-akar ini. Serahkan pada Saudari Hua. Ku Lanyi menepuk bahu Yun Feng dengan lembut. Keduanya melihat ke suatu tempat di angkasa. Yun Feng mengutuk dengan suara rendah, sial. Aku hanya bisa melihatnya melarikan diri. Ku Lanyi menghela nafas pelan. Kami tidak punya pilihan lain. Jika tempat ini dihancurkan, banyak orang yang akan menerima nasibnya. Bahkan jika kita memberitahu mereka bahwa jiwa darah muncul, tidak banyak orang yang akan mengerti. Jika aliansi yang telah kamu kumpulkan dengan susah payah dibubarkan pada saat ini, kami tidak akan berhasil melawan jiwa darah. Yun Feng tentu memahami hal ini. Aliansi Timur dan Barat adalah senjata terhebat melawan jiwa darah. Jika dia kehilangan aliansi Timur dan Barat, apa gunanya sekuat apapun dia? Benih petir telah diambil oleh jiwa darah. Mereka memiliki dua elemen Sid di tangan mereka saat ini. Mereka tidak layak disebutkan dibandingkan dengan 5 elemen Yun Feng, tetapi di mata Yun Feng, lebih baik untuk mengontrol lebih banyak. 5 lawan 2. Blood Souls tidak memiliki banyak peluang untuk menang, kata Ku Lanyi. Yun Feng mengerutkan kening. Meski begitu, kita tidak boleh gegabah. Jiwa darah. Soul Master, sangat mahir dalam elemen. Apa rencanamu selanjutnya? Benih petir telah diambil oleh jiwa darah. Kita harus mempercepatnya, kata Ku Lanyi sambil mengerutkan kening. Yun Feng mengangguk. Memang, kita harus mencapai kesepakatan dengan aliansi pembunuh secepat mungkin. Setelah aliansi pembunuh bergabung, saya pikir kita bisa melawan jiwa darah.
Mata hitam Kulanyi berbinar. Maksudmu, pertempuran akan dimulai. Yun Feng mencibir. Saya khawatir Blood Souls tahu betul bahwa kedua belah pihak akan mempercepat. Pertarungannya tidak akan lama lagi. Gejolak yang tiba-tiba di Crystal Plains menimbulkan kepanikan yang cukup besar, namun dalam waktu singkat, gejolak tersebut hilang sama sekali dan tidak pernah muncul lagi. Banyak retakan dengan kedalaman berbeda muncul dari tanah karena kekacauan ini. Meski gejolak kali ini sempat membuat panik, namun juga membawa hasil yang baik. Retakan di tanah dengan kedalaman berbeda mengungkap keberadaan beberapa urat mineral yang belum pernah ditemukan sebelumnya. Munculnya urat mineral ini dengan cepat menghilangkan kegelisahan sebelumnya. Semua orang di Crystal Plains dengan cepat mengabdikan diri pada penggalian urat mineral baru dan sepertinya menutup mata terhadap kekacauan sebelumnya. Saudari Hua menggunakan akarnya untuk memperbaiki seluruh area. Kemudian, Yun Feng menggunakan elemen tanahnya untuk mengisi celah tersebut. Tanah yang hampir goyah menjadi sangat keras. Bahkan jika sesuatu terjadi di masa depan, dengan kekuatan elemen Yun Feng, musuh tidak akan mampu mengguncang dataran ini sama sekali. Setelah menangani semuanya, Yun Feng dan Kulanyi kembali ke keluarga Yun lagi. Selanjutnya, Yun Feng harus mengabdikan dirinya untuk membuat ramuan. Dia harus membuat ramuan tingkat Master Zen dalam waktu sesingkat mungkin. Tidak ada yang bisa mengganggunya. Tidak ada yang bisa mengganggunya. Kulanyi meninggalkan halaman Yun Feng dengan giok transmisi suara milik Yun Feng di tangannya. Untuk fokus membuat ramuan, Yun Feng memotong semuanya, yang berarti Kulanyi akan mengurus semuanya untuk Yun Feng sekarang. Melihat pintu halaman Yun Feng yang tertutup, Kulanyi hanya bisa menggelengkan kepala dan menghela nafas. Dia benar-benar ingin menemaninya, tetapi aliansi Timur dan Barat tidak bisa seperti beberapa waktu lalu ketika tidak ada yang muncul. Dia tidak bisa hilang bersamanya lagi. Jika terjadi sesuatu, dia masih harus membantu Xiao Fengfeng. Kali ini, Yun Feng memberitahu banyak orang penting sebelumnya bahwa dia akan mengasingkan diri untuk sementara waktu. Kulanyi akan mewakilinya dalam segala hal. Semua orang cukup percaya diri dan tidak khawatir seperti sebelumnya. Kulanyi baru saja mengambil beberapa langkah ketika giok transmisi suara di tangannya berkilauan. Panggilan itu diangkat. Setelah mendengar suara pihak lain, Kulanyi mengangkat sudut mulutnya. Yan Ming, Xiao Feng baru saja memberitahumu dan kamu datang mencariku. Kamu cukup cepat. Tawa Yan Ming terdengar. Kamu adalah perwakilan Yun Feng saat ini. Aku akan datang kepadamu jika aku butuh sesuatu, kan? Kulanyi mendengus. Apa masalahnya? Suara Yan Ming menjadi serius. Jiwa darah sepertinya sedang berkumpul. Energi hari ini. Tampaknya mereka sedang mempersiapkan serangan panel. Saya ingin bertanya apakah Anda dan Yun Feng punya pendapat. Kulanyi mengerutkan kening. Seperti yang dikatakan Xiao Feng, jiwa darah tidak dapat menahan diri lagi. Berita yang dibawa kembali oleh keempat tetua mungkin cukup untuk membuat guru jiwa menderita. Xiao Fengfeng sudah memperkirakan jiwa darah akan bergerak. Aliansi Timur dan Barat masih kurang kuat. Jiwa darah mulai mengumpulkan energi. Aliansi Timur dan Barat tentu saja tidak bisa mengambil tindakan terlebih dahulu. Untung Yun Feng tahu apa yang dia lakukan. Setelah sekian lama, banyak masalah tersembunyi di Aliansi Timur dan Barat telah terselesaikan. Mengingat pecahnya pertempuran, saya juga telah mengumpulkan beberapa tingkat kekuatan. Kami tidak akan lengah. Yan Ming, kamu benar-benar teliti. Xiao Feng tidak memilih orang yang salah. Kulanyi tidak bisa tidak memuji. Yan Ming terkekeh. Sejujurnya, aku lebih suka mendengar Yun Feng mengatakan itu daripada kamu. Kulanyi mengangkat alisnya. Suara Yan Ming berlanjut. Jika ada hal lain, saya akan segera menghubungi Anda. Itu saja untuk saat ini. Koneksi dengan cepat terputus. Kulanyi tidak bisa menahan diri untuk tidak mengertakkan gigi. Yan Ming. Setelah beberapa saat, giok transmisi suara berbunyi lagi. Kali ini, bukan milik Yun Feng, tapi milik Kulanyi. Setelah panggilan diangkat, sebuah suara datang. Apakah kamu ingat apa yang terjadi terakhir kali? Kulanyi mengangkat alisnya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menahan transmisi suara. Giok dengan erat. Apakah kamu menemukan sesuatu? Ini semacam penemuan baru. Anda ingin datang? Tentu saja. Tunggu aku. Koneksi terputus. Kulanyi berbalik dan melihat ke pintu Yun Feng yang tertutup. Lalu, dia pergi. Sesosok tiba-tiba berdiri di depan Kulanyi.
Kulanyi segera berhenti dan melihat dengan cermat. Feng Senior. Feng Qingxuan berdiri di depan Kulanyi tanpa ekspresi dan mengamatinya dengan mata hitamnya. Dia berbisik pelan, "Nak, menurutku kamu sudah menembus penghalangmu." Kulanyi mengangkat sudut mulutnya. "Terima kasih atas perhatian Anda, Senior." "Feng, saya memang telah menembus penghalang itu." Feng Qingxuan mengerutkan kening. "Bagaimana Anda melakukannya? Apakah kamu menggunakan kekuatan elemen cahaya?" "Bisa dibilang begitu. Semuanya kebetulan. Terima kasih untuk Ibu Batu yang Anda perkenalkan, Senior Feng. Berkat bantuan mereka, saya bisa membuat terobosan seperti itu." Feng Qingxuan mengerutkan kening setelah mendengar itu. Dia menatap Kulanyi dalam-dalam dengan mata hitamnya. Pada akhirnya, dia melambaikan lengan bajunya dan berbalik. "Adalah bagus untuk membuat terobosan. Anda dapat membantu murid saya sedikit. Namun, jika kamu melakukan sesuatu yang menyakitinya, aku tidak akan membiarkanmu pergi." Kulanyi tertegun sejenak. Kemudian, dia berkata, "Saya tidak akan melakukan apapun yang menyakitinya." "Tidak pernah." Anda sebaiknya melakukan apa yang Anda katakan." Feng Qingxuan berjalan maju tanpa menoleh ke belakang. Kulanyi berteriak, "Feng Senior." Feng Qingxuan berhenti dan tidak menoleh ke belakang. "Apa yang salah?" Kulanyi mengatupkan bibirnya dan berkata, "Apakah kamu benar-benar tidak akan menemukan binatang ajaib terkontrakmu lagi?" Senior Feng sangat menyayangi Yun Feng. "Jika kamu menemukannya, tidakkah kamu dapat banyak membantunya?" Feng Qingxuan perlahan berbalik dan menatap Kulanyi dengan mata hitamnya. Momentum dewa yang mulia meledak, membuat Kulanyi sedikit terengah-engah. Namun, Feng Qingxuan segera menarik kembali semuanya. Dia berbalik dan berbisik, "Nak, terkadang, lebih baik kalah daripada mendapat." Kulanyi bingung. Feng Qingxuan melintas dan menghilang. Kulanyi berdiri di sana dengan bingung. Apa yang dikatakan pria itu masih melekat di benaknya. Bab 2048, Pemahaman, 1. Yun Feng masih sangat muda dalam hal membuat ramuan di tingkat Master Zen. Dia tidak bisa menjamin tingkat keberhasilannya akan tinggi. Beruntungnya, ia mendapat dukungan dari Stone Mother dengan banyak ramuan herbal, terutama rumput rahasia emas tanpa akar, yang merupakan dasar dari ramuan tingkat Master Zen. Dia mengambil banyak dari mereka. Yun Feng hanya memahami salah satu formula ramuan tingkat Master Zen, tapi dia benar-benar tidak ingin memberikan ramuan yang dia pahami kepada orang lain, terutama aliansi pembunuh. Ramuan tanah adalah ramuan pertama yang dipahami Yun Feng setelah melangkah ke tingkat Master Zen. Ramuan tanah dapat meningkatkan semua atributnya dalam waktu singkat. Serangan, pertahanan, sihir, kecepatan dan beberapa aspek lainnya. Ramuan bumi meningkat pesat. Dapat dikatakan bahwa orang yang meminum ramuan tersebut dapat mencapai kondisi tak terkalahkan sementara dalam waktu singkat. Seperti semua ramuan yang meningkatkan atribut, ada juga efek samping tertentu ketika seseorang meminum ramuan tanah. Efek samping dari ramuan tingkat Master Zen cukup kuat. Jika seseorang tidak bisa menahannya, dia mungkin akan mati. Jadi, mereka yang tidak cukup kuat tidak berani menyentuh ramuan tingkat Master Zen. Sekalipun mereka cukup kuat, mereka harus mempertimbangkan konsekuensi meminum ramuan tersebut. Setelah meminum ramuan tanah, seseorang akan menjadi tak terkalahkan dalam waktu singkat, namun orang yang meminumnya akan menjadi lemah untuk beberapa saat setelahnya. Waktu kelemahannya jauh lebih lama daripada waktu ramuannya bekerja. Jadi, Yun Feng tidak menganjurkan penggunaan ramuan. Meskipun efek sampingnya sangat besar, hal itu dapat membalikkan hasil suatu pertempuran. Formula ramuan tanah sangat istimewa. Yun Feng harus menjalani banyak eksperimen dengan Stone Mother saat itu agar berhasil. Dia harus membuang ramuan yang tak terhitung jumlahnya untuk membuat botol seperti itu. Dalam pertempuran terakhir darah jiwa-jiwa, botol ramuan ini bisa dikatakan sebagai salah satu kartu truf. Yun Feng menghitung dengan cermat. Ramuan yang dibutuhkan untuk membuat ramuan tanah itu rumit dan waktu yang dibutuhkan bahkan lebih lama lagi. Yun Feng tidak tahu bahwa ramuan tanah adalah ramuan kelas atas di bidang ramuan tingkat Master Zen. Formula ramuan pertama yang dia pahami sudah merupakan formula tingkat tinggi dari ramuan tingkat Master Zen. Tentu saja, ini adalah sesuatu yang baru dipahami Yun Feng setelah memahami rumus lain dan membandingkannya. Untungnya,
Memahami formula ramuan tingkat Master Zen tidak hanya bisa diakumulasikan dengan membuat ramuan tingkat Master Zen. Yun Feng juga bisa mengumpulkan pengalaman dengan membuat ramuan tingkat Grandmaster, yang menjadi dasar pemahaman rumusnya. Dapat dikatakan bahwa Yun Feng sangat pandai membuat ramuan tingkat Grandmaster dan sangat baik untuk mengumpulkan pengalaman. Saat ini, Yun Feng sedang fokus membuat ramuan. Api yang berkobar menyala di sampingnya dan tubuhnya penuh dengan berbagai jenis tumbuhan. Ada berbagai macam warna di mana-mana dan dia merasa sedikit pusing ketika dia melihatnya. Yun Feng ada di antara mereka. Dia duduk dengan mata tertutup dan mengambil segenggam tumbuhan dari waktu ke waktu, melemparkannya ke dalam api. Di sisi lain ramuan itu ada beberapa botol ramuan tingkat Grandmaster yang telah dibuat. Begitu dia memahami formula tingkat Master Zen yang baru, Yun Feng akan segera mulai membuat ramuan tingkat Master Zen dan ramuan tingkat Grandmaster ini akan dikirim ke Persatuan Apoteker tanpa kecuali untuk memberikan dukungan bagi aliansi Timur dan Barat. Waktu berlalu dengan lambat. Apinya berkobar dengan ganas dan semuanya ditolak oleh Yun Feng. Dia hanya memiliki mata dan hati terhadap ramuan di depannya. Desir. Api membubung dan bola panas yang menyengat keluar dari jantung api. Sebotol ramuan sempurna bintang 3 tingkat Grandmaster lainnya telah dibuat. Saat ini, Yun Feng tidak membuka matanya. Dunia unsur di depannya tidak hilang saat produksi ramuan berakhir. Ia masih melompat di depan Yun Feng. Hati Yun Feng tidak bisa menahan gemetar. Pemahamannya tentang ramuan tanah saat itu berada dalam kondisi seperti itu. Sepertinya dia akan memahami formula ramuan tingkat Master Zen yang kedua. Yun Feng menutup matanya rapat-rapat dan merasakan dunia elemen warna-warni di depannya. Sepertinya ada tangan tak kasat mata di benaknya yang terus menata ulang elemen-elemen ini, membentuk bentuk-bentuk baru satu demi satu. Yun Feng menunggu dengan tenang, seperti terakhir kali. Perlahan, tangan tak terlihat itu mengatur ulang semua elemen dan serangkaian informasi muncul di benak Yun Feng. Formula baru muncul di benak Yun Feng. Formula ramuan tingkat Master Zen yang kedua akhirnya lahir. Setelah memahami ramuan tingkat Master Zen kedua, Yun Feng segera menemukan bahwa perbedaan antara ramuan kedua dan ramuan tanah sangat besar. Perbedaan antara keduanya terlalu besar, entah itu jenis ramuan yang dibutuhkan atau waktu yang dibutuhkan untuk membuat ramuannya. Yun Feng melihat formula ramuan kedua dengan hati-hati. Rumus ini juga meningkatkan atribut seseorang. Itu bisa meningkatkan kekuatan serangan seseorang secara signifikan dalam waktu singkat, tapi dibandingkan dengan semua atribut ramuan tanah, ini tidak mengejutkan. Yun Feng segera mulai membuat ramuan baru. Fakta membuktikan bahwa waktu pembuatan ramuan ini jauh lebih singkat dibandingkan dengan bumi. Obat, jamu yang dibutuhkan tidak banyak dan tingkat keberhasilannya sangat tinggi. Setelah Yun Feng gagal sekali, dia berhasil melakukannya untuk kedua kalinya. Melihat botol ramuan di tangannya, Yun Feng tersenyum lega. Ia mampu memahami rumus kedua dalam waktu sesingkat itu dan berhasil membuatnya. Semua ini jauh di luar dugaannya. Tentu saja, semakin pendek waktu yang dia habiskan untuk menyelesaikannya, semakin baik. Yun Feng menghitung semua ramuan tingkat Grandmaster yang dia miliki. Totalnya ada 30 botol. Menyimpan 2 sebagai cadangan, Yun Feng berencana memberikan sisanya kepada Serikat Apoteker. Ramuan tingkat Grandmaster tidak lagi berguna baginya. Setelah mengumpulkan ramuan tingkat Grandmaster, Yun Feng bangkit. Dia pertama-tama harus mengirimkan ramuan ini ke Serikat Apoteker. Secara langsung, diikuti dengan memenuhi janji yang dia buat dengan aliansi pembunuh saat itu. Yun Feng mengeluarkan giok transmisi suara yang diberikan oleh aliansi pembunuh saat itu dan memasukkan auranya ke dalamnya. Seketika, giok transmisi suara terhubung. Apakah kamu Tuan Yun Feng? Sebuah suara terdengar dengan hormat. Yun Feng mengangkat alisnya dan menjawab, saya di sini untuk memenuhi janji yang saya buat dengan aliansi pembunuh saat itu. Tuan Yun Feng, harap tunggu. Setelah beberapa saat, suara yang bertemu Yun Feng saat itu muncul. Apakah itu Yun Feng? Ini aku. Apakah kamu ingat kesepakatan kita saat itu? Ya, tentu saja. Jadi, kamu sudah menyiapkan ramuan tingkat Master Zen. Tentu saja, aliansi pembunuh dapat mengirim seseorang untuk mengambilnya, kata Yun Feng. Sebaliknya, giok transmisi suara tersenyum. Bagaimana kita bisa mengabaikan ahli ramuan yang bisa membuat ramuan tingkat Master Zen?
Ketua aliansi mengatakan bahwa dia akan menyambut Anda secara langsung di aliansi pembunuh. Jika Anda siap, aliansi pembunuh akan menjemput Anda. Silakan datang langsung ke aliansi pembunuh. Kita bisa membicarakan perjanjian itu secara detail. Bab 2049, Pemahaman 2. Apakah hanya aku yang diundang? Yun Feng bertanya saat giok transmisi suara berkilauan. Jika kamu ingin membawa orang lain bersamamu, tentu saja. Namun, ini demi kamu. Anda hanya dapat menerima satu orang. Yun Feng mengangkat alisnya. Aliansi pembunuh memang merupakan organisasi pertapa. Mereka merahasiakan semuanya. Mengerti. Saya akan menghubungi Anda jika saya sudah siap. Petik 2. Baiklah, aliansi pembunuh akan menunggumu. Yun Feng meremas tangannya dan memutuskan hubungan mereka. Sepertinya dia harus pergi ke aliansi pembunuh. Aliansi pembunuh setuju untuk bergabung dengan aliansi timur dan barat dengan ramuan sebagai syaratnya saat itu. Mereka pasti akan membicarakan detailnya secara langsung. Jika dia memberikan ini kepada anggota aliansi timur dan barat lainnya, aliansi pembunuh pasti tidak akan menganggapnya serius. Itu hanya akan berguna jika dia pergi. Namun, dia hanya bisa membawa satu orang bersamanya. Yun Feng mengerutkan kening. Dia akan pergi ke aliansi pembunuh untuk bernegosiasi kali ini, jadi tentu saja yang paling cocok adalah membawa Yan Ming bersamanya. Dengan otaknya, mereka tidak akan menderita kerugian apapun yang terjadi. Namun, dia dan Lanyi tidak pernah terpisah. Saat itu, dia harus tinggal di Istana Naga. Yun Feng membuka pintu dan berjalan keluar. Di luar pintu sepi. Dia pikir dia bisa melihat Lanyi, tapi dia tidak ada di sini. Aku ingin tahu sudah berapa lama, Yun Feng bergumam sambil melihat ke arah keluarga Yun yang kosong dan mencari-cari. Dia tidak menyangka masih belum menemukan Kulanyi. Dia telah meninggalkan keluarga Yun. Yun Feng merenung dalam pikirannya. Pasti ada yang salah. Dia hendak menghubunginya ketika Yun Feng tiba-tiba menemukan bahwa giok transmisi suara miliknya ada di Lanyi. Dia tidak bisa menahan senyum kecut. Tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia bukan anggota keluarga Yun, jadi dia pasti ada sesuatu yang harus dilakukan. Dia tidak bisa menunggu di sini tanpa bayaran. Dia harus menyelesaikan semuanya secepat mungkin. Yun Feng menghela nafas dan bersiap untuk berangkat sendiri. Dia akan pergi ke Serikat Apoteker terlebih dahulu, kemudian ke markas besar Aliansi Timur dan Barat untuk menemukan Yan Ming, dan kemudian ke Aliansi Pembunuh untuk membahas rincian aliansi tersebut. Yun Feng segera mengambil tindakan dan segera pergi setelah tinggal di keluarga Yun beberapa saat. Tanpa giok transmisi suara, tidak ada yang bisa menemukannya dengan cepat. Itu sangat sepi. Dia bergegas menuju Serikat Apoteker. Begitu sampai di pintu masuk Persatuan Apoteker, dia melihat sekelompok anak muda berdiri di luar, dipimpin oleh seorang guru yang mengenakan pakaian Institut Farmasi. Sepertinya mereka akan masuk. Institut Farmasi adalah basis cadangan bakat dari Serikat Apoteker. Mahasiswa yang berprestasi di Institut Farmasi mungkin dulu tidak pernah masuk Serikat Apoteker, namun sekarang berbeda. Dalam situasi seperti ini, Serikat Apoteker membutuhkan banyak talenta luar biasa untuk membuat ramuan bersama. Yun Feng datang dari langit dan tidak menyembunyikan apapun. Tekanan besar datang, yang mengejutkan para pemuda dan guru ini. Mereka semua mengangkat kepala dan melihat sosok yang datang dari langit dengan panik. Siapa itu? Aura yang kuat. Aku tidak berani melihatnya sama sekali. Itu benar. Dia pasti cukup kuat. Mengapa orang kuat seperti itu datang ke Persatuan Apoteker? Yun Feng mendarat di tanah dan melihat wajah-wajah baru di depannya. Beberapa tahun lagi telah berlalu. Mereka adalah kumpulan talenta baru dari Institut Farmasi. Yun Feng menatap anak-anak muda ini dengan mata hitamnya. Level tertinggi adalah Master Bintang 3 dan terendah adalah Master Bintang 1. Selusin anak muda langsung menjadi sangat gugup ketika Yun Feng menilai mereka seperti ini. Beberapa bahkan mulai mundur. Yun Feng mengerutkan bibirnya. Bagi para apoteker ini, momentumnya terlalu menindas. Dia menahan momentumnya dan menemukan bahwa orang-orang muda ini jelas merasa lega. Pada saat ini, pintu Institut Farmasi terbuka dan sesosok tubuh keluar dengan tergesa-gesa. Yun Feng mendongak dan melihat bahwa itu adalah Bai King Feng. Sudah bertahun-tahun sejak terakhir kali mereka bertemu dan keterampilan farmasinya telah meningkat pesat. Apakah ini kumpulan orang lain yang dikirim oleh Institut Farmasi?
Bai Qingfeng sedikit mengernyit dan menatap ke arah semua anak muda. Dia hanya bisa menghela nafas. Sudah bertahun-tahun, kamu bahkan tidak bisa mengasuh seorang Grandmaster. Guru Institut Farmasi mengangkat sudut mulutnya dengan canggung. Jika Anda datang ke Institut Farmasi untuk menjadi guru, menurut saya, kamu bisa. Bai Qingfeng mengerutkan kening lalu melambaikan tangannya. Sudahlah. Aku tidak bisa memaksamu melakukan apapun. Tidak mudah untuk membina mereka ke tingkat Master Bintang 3. Setelah mengatakan itu, Bai Qingfeng berkata dengan sungguh-sungguh, meskipun kamu adalah elit dari Institut Farmasi, kamu hanyalah pemula di tingkat Master Bintang 3 di sini. Singkirkan pikiran-pikiran yang menganggap diri Anda benar. Anda harus belajar lebih banyak lagi di sini. Ada banyak apoteker yang lebih kuat dari Anda, termasuk beberapa yang bahkan lebih muda. Jadi, kamu tidak punya hak untuk menjadi sombong di sini, mengerti? Mengerti. Selusin apoteker berkata serempak dengan antisipasi dan kegembiraan di wajah mereka. Bai Qingfeng hendak berbalik ketika dia melihat sesosok tubuh berdiri di sudut pada suatu saat. Bai Qingfeng tiba-tiba berhenti. Kemudian, dia berbalik dan berseru tak percaya, Yun Feng. Mengapa kamu di sini? Yun Feng. Saat nama ini muncul, semua anak muda mulai melihat sekeliling. Yun Feng? Ini Yun Feng. Bai Qingfeng segera berjalan dengan cepat. Setelah datang ke Yun Feng, Bai Qingfeng berkata, saya mendengar dari ayah saya bahwa Anda fokus membuat ramuan di pengasingan setelah Anda kembali. Ini baru 3 bulan dan kamu sudah keluar dari pengasingan. Yun Feng tersenyum ringan. Saya kurang lebih beruntung, kalau tidak saya tidak akan bisa melakukannya secepat itu. Bai Qingfeng terkekeh dan mengangkat alisnya. Jadi, tingkat farmasi Anda, benar-benar seperti yang diperkirakan Dan King dan Dansu. Kamu sudah. Yun Feng terdiam. Dia tidak berada di tingkat Master Zen saat itu, tetapi dia memang benar-benar seorang apoteker tingkat Master Zen saat ini. Mari kita bicara secara detail di dalam. Aku di sini untuk memberimu ramuan kali ini. Bai Qingfeng langsung senang setelah mendengar itu. Dengan master sepertimu di sini, ramuan yang kamu berikan harus berkualitas tinggi. Saya tidak berharap untuk tingkat Master Zen. Mungkin level nenek. Yun Feng mengangguk. Aliansi Timur dan Barat sangat besar. Sangat sulit untuk menyediakan ramuannya. Akan sangat bagus jika saya bisa membantu. Anda tentu banyak membantu kami. Anda harus tahu bahwa hanya sedikit apoteker di Persatuan Apoteker yang bisa membuat ramuan tingkat Grandmaster. Ayo masuk dulu. Dan King dan Dansu sedang membicarakanmu. Baiklah, kata Yun Feng sambil tersenyum saat dia berjalan ke pintu Persatuan Apoteker bersama Bai Qingfeng. Bai Qingfeng berhenti dan berbalik. Guru dari Institut Farmasi, bawa mereka masuk. Setelah mengatakan itu, Bai Qingfeng memimpin Yun Feng masuk. Sementara orang-orang muda di belakangnya semua tercengang di tempat. Apakah kamu mendengar itu? Yun Feng, apoteker tingkat Grandmaster. Itu benar, ramuan yang dia berikan semuanya ada di level Grandmaster. Betapa murah hati. Saya ingin tahu berapa banyak bintang tingkat Grandmaster yang mereka miliki dan kualitas apa mereka. Apakah kamu tidak tahu? Ketika Yun Feng berada di Institut Farmasi, dia sudah menjadi apoteker bintang 3 tingkat Master. Setelah bertahun-tahun, dia pasti menjadi Grandmaster bintang 3, apapun yang terjadi. Itu benar, bukankah ramuan tingkat Master Zen muncul beberapa tahun yang lalu? Semua orang menduga itu dibuat oleh Yun Feng. Sepertinya itu sangat mungkin. Ya dewa, seorang apoteker tingkat Master Zen. Level macam apa itu? Kami hanya berada di level Master saat ini, kami terlalu malu. Apa yang membuatmu malu? Bagaimana kamu bisa dibandingkan dengan Yun Feng? Orang-orang muda mulai berdiskusi. Guru Institut Farmasi di sampingnya mengerutkan bibirnya. Baiklah, berhenti bicara. Ikutlah denganku dan ikuti aturannya. Karena Yun Feng ada di sini, kita pasti punya kesempatan untuk bertemu dengannya lagi. Jika ingin memiliki prestasi yang sama dengannya, perbanyaklah belajar di Institut Farmasi. Bersikaplah rendah hati dan berhati-hati. Ya, semua anak muda setuju. Karena kemunculan Yun Feng, mereka semakin menantikan jalur ramuan mereka sendiri di masa depan. Bai Qingfeng memimpin Yun Feng sampai ke Serikat Apoteker. Tidak jauh berbeda dengan kedatangan mereka terakhir kali. Adegan itu masih sibuk. Setiap apoteker lewat dengan tergesa-gesa dengan ekspresi sedikit lelah.
Ketika mereka melihat Bai Qingfeng, mereka semua mengangguk memberi salam. Namun, banyak orang mengabaikan Yun Feng dan tidak peduli sama sekali. Sejak campur tangan Anda terakhir kali, Institut Farmasi telah stabil. Saya harus mengatakan bahwa Anda telah memberikan bantuan besar kepada kami, kata Bai Qingfeng. Bu Yuan dan Xuan juga patuh. Sikap arogan mereka telah hilang sama sekali dan mereka tidak berani membuat permintaan ramuan tambahan lagi. Tidak ada apa-apa. Jika ada celah di bidang ramuan, itu akan merugikan seluruh aliansi Timur dan Barat. Anda telah banyak membantu. Terima kasih atas kerja kerasmu, kata Yun Feng. Bai Qingfeng terkekeh. Kamu masih memperlakukanku sebagai orang luar. Saya menantu keluarga Yun dan anggota keluarga Yun. Aliansi Timur dan Barat adalah kerja keras Anda dan harta keluarga Yun. Semua anggota keluarga Yun telah bergabung, jadi saya tidak terkecuali. Yun Feng menunduk dan tersenyum. Bagaimana dengan Yun Xiang? Bagaimana dengannya? Bai Qingfeng menggelengkan kepalanya. Saya pikir setelah Xiao Xiang menjadi seorang ibu, dia bisa menjadi lebih feminin. Setelah aliansi Timur dan Barat terbentuk, dia bergegas ke garis depan lebih aktif daripada siapapun. Ah, aku tidak bisa menghentikannya sama sekali. Bai Qingfeng menggelengkan kepalanya lagi. Bahkan Ling Yu mengikuti ibunya ke garis depan sekarang. Saya benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa terhadap ibu dan anak ini. Yun Feng mengerutkan bibirnya. Yun Xiang seperti ini. Dengan kepribadiannya, akan aneh jika dia tetap tinggal dengan patuh. Ling Yu adalah putrinya, jadi dia pasti mewarisi banyak kebaikan ibunya. Jangan terlalu khawatir. Dengan kekuatan Yun Xiang, dia tidak akan menderita kerugian. Bai Qingfeng menghela nafas. Hanya itu yang bisa membuatku nyaman. Bai Qingfeng memandang Yun Feng. Aliansi Timur dan Barat dan Jiwa Darah telah berperang selama beberapa tahun. Menurut situasi saat ini, pertempuran terakhir seharusnya tidak lama lagi. Yun Feng mengangguk dan mengangkat mata hitamnya. Persiapan di momen terakhir ini mengharuskan Anda bekerja keras. Anda harus membuat persiapan yang cukup untuk ramuannya. Setelah pertempuran dimulai, itu tidak akan berakhir sampai Jiwa Darah dikalahkan. Bai Qingfeng mengangguk. Jangan khawatir. Para tetua persatuan telah melakukan persiapan. Mereka telah menimbun ramuan selama bertahun-tahun untuk pertempuran terakhir. Mereka bisa menyediakan ramuan untuk semua orang di aliansi Timur dan Barat. Yun Feng, apakah kamu siap? Yun Feng tidak menjawab. Dia hanya tersenyum ringan. Pertarungan dengan Jiwa Darah tidak pernah berhenti sampai pertempuran terakhir. Setelah mengalami begitu banyak hal, dia pasti bersiap untuk saat-saat terakhir. Dia pasti sudah siap. Ketika semuanya sudah siap, itu pasti akan menjadi deklarasi perang. Bab 2050, Hakikat Sebenarnya Pembuatan Obat 1. Aiya, gadis kecil, kamu belum pernah melihat kami sejak kamu menolak kami, dua lelaki tua di Institut Farmasi, kan? Sebuah suara datang dengan sedikit ejekan. Yun Feng tersenyum tak berdaya dan melihat kedua tetua yang berjalan di depannya. Penatua dan King, Penatua dan Su, sudah lama sekali. Dan King masih sama seperti sebelumnya dengan senyuman di wajahnya. Dan Su masih memasang wajah tanpa ekspresi dan sangat serius dan tidak banyak bicara. Namun, ada kekaguman di matanya saat melihat Yun Feng. Saat ini, kedua orang ini sudah menjadi anggota inti Persatuan Apoteker dan dua tokoh besar dengan tingkat farmasi tertinggi. Mereka telah mencapai tingkat Grandmaster Bintang 3 sekarang. Bai Qingfeng terkekeh. Kalian bicara dulu. Saya masih memiliki sesuatu untuk dilakukan. Sekelompok anak muda lainnya datang. Aku akan pergi melihatnya. Pergi. Terima kasih. Dan King berkata sambil tersenyum. Bai Qingfeng melambaikan tangannya dan berjalan keluar. Dan King menepuk bahu Yun Feng. Ayo cari tempat untuk ngobrol. Ada banyak hal yang ingin kutanyakan padamu. Dan Su mengangguk. Ada orang yang datang dan pergi mengelilingi mereka bertiga. Itu tidak terlalu merepotkan. Yun Feng hanya bisa tersenyum. Dia mengikuti kedua orang ini sepanjang jalan dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya tanpa daya. Tampaknya Penatua dan King masih mengingat penolakannya di Institut Farmasi dalam benaknya. Ah! Mereka sampai di sebuah ruangan. Mereka bertiga mendorong pintu hingga terbuka dan mendekat. Dan King menutup pintu, secara ajaib menghilangkan kebisingan di luar. Kedua tetua itu duduk di hadapan Yun Feng, dan Yun Feng juga duduk. Dan King tersenyum saat dia melihat Yun Feng. Nak,
Kamu membuat sebotol ramuan tingkat Master Zen itu, bukan? Yun Feng tercengang. Meskipun dia telah mencapai tingkat Master Zen saat ini, dia tidak membuat botol ramuan itu. Yun Feng tidak mau repot-repot menjelaskan kepada dunia luar, tetapi menghadapi Dan King dan Dansu, Yun Feng tidak ingin menyembunyikannya. Kedua tetua ini tidak akan menyelesaikan masalah ini. Saya tidak melakukannya, kata Yun Feng. Dansu bingung. Bukan kamu. Yun Feng mengangguk. Itu benar. Sebotol ramuan itu dibuat oleh guru tuanmu. Dan King tercengang. Aku tahu itu. Bagaimana orang tua itu bisa menjadi gurumu di bidang ramuan? Dia tidak bisa memiliki murid sepertimu. Memang ada ahli lain. Dansu mengangguk. Dan King terus bertanya, bagaimana aku harus memanggil gurumu? Yun Feng tidak berdaya. Maaf, para tetua. Guru acuh tak acuh dan tidak suka berinteraksi dengan orang lain. Dia awalnya memintaku untuk tidak memberitahu siapapun tentang hal ini, tapi kamu bukan orang luar, jadi aku mengatakan yang sebenarnya. Dan King dan Dansu tidak bisa menahan diri untuk tidak menunjukkan sedikit pun kekecewaan. Karena ini ide ahlinya, kami tidak bisa menanyakan apapun lagi. Sayang sekali kami tidak dapat berkomunikasi dengan apoteker tingkat Master Zen ini. Melihat ekspresi melankolis dan penyesalan dari kedua tetua, Yun Feng tersenyum ringan. Sesepuh, cepat atau lambat kamu akan memasuki tingkat Master Zen. Dan King dan Dansu tidak bisa menahan senyum setelah mendengar itu. Dan King melambaikan tangannya. Kami berdua sudah tua. Kami telah bekerja keras begitu lama untuk mencapai tingkat Grandmaster Bintang 3. Tingkat Master Zen, kita tidak dapat melakukan apapun meskipun kita menginginkannya. Sebaliknya, Anda mungkin berhasil menembus titik ini. Kami berdua menaruh harapan besar padamu. Dansu terus mengangguk ke samping. Yun Feng mengerutkan bibirnya dan tidak mengatakan apapun lagi. Dan King berkata sambil tersenyum, benar, kami terlalu sibuk berbicara. Nak, kenapa kamu ada di sini kali ini? Jika Anda membutuhkan ramuan, beritahu kami. Yun Feng menggelengkan kepalanya dan mengangkat tangannya dengan lembut. Dia mengeluarkan botol ramuan satu demi satu tanpa henti. Dan King dan Dansu memandang Yun Feng, yang terus mengeluarkan ramuan, dan sedikit terkejut. Melihat ramuan yang dia keluarkan, mereka bahkan lebih terkejut. Ini semua adalah ramuan kualitas sempurna bintang 3 di tingkat Grandmaster. Yun Feng terus mengeluarkan ramuan. Lebih dari 30 botol ramuan dengan kualitas yang sama juga spektakuler di atas meja. Dan King dan Dansu hanya bisa melebarkan mata mereka. Apa yang gadis ini coba lakukan? Apakah dia menunjukkan kepada mereka berdua hasil ramuannya? Nak, kamu, dan King bingung. Setelah Yun Feng mengatur semua ramuannya, dia terkekeh pada kedua tetua itu. Ini 37 botol ramuan Grandmaster Bintang 3. Setiap botol memiliki kualitas sempurna. Benar-benar tidak mudah untuk melakukan hal ini. Dansu mau tidak mau berkata dengan nada kagum. Sepertinya level farmasi Anda telah meningkat pesat selama bertahun-tahun. Bahkan Dan King dan aku tidak bisa melakukan ini. Dan King dengan cepat mengangguk. Ya dewa, Dansu yang selama ini diam, sudah banyak bicara. Gadis ini, sungguh sebuah keajaiban. Jika ada orang lain yang telah mencapai tingkat Master Zen, pastilah gadis ini. Dan King tidak tahu bahwa Yun Feng telah memasuki tingkat Master Zen dan telah memahami dua formula. Nak, apakah kamu mencoba mempermalukan kami? Dan King berkata sambil tersenyum. Yun Feng dengan cepat menggelengkan kepalanya. Aku tidak bermaksud begitu. Berkat kedua tetua, Serikat Apoteker dapat bergabung dengan Aliansi Timur dan Barat. Yun Feng tentu saja sangat berterima kasih. Besarnya permintaan ramuan di Aliansi Timur dan Barat selalu membebani Serikat Apoteker. Sebagai seorang apoteker, saya tidak pernah berkontribusi pada persatuan apoteker. Saya malu akan hal ini. Kenapa kamu tidak melakukan apapun? Tidak mudah bagi kami untuk menyelesaikan masalah terakhir kali. Itu semua berkat kamu. Kamu telah banyak membantu kami, kata Dan King, tapi Yun Feng menggelengkan kepalanya. Itu hanya masalah sepele. Sebagai seorang apoteker, saya tentu harus membuat ramuan. Ramuan ini dibuat berdasarkan pengalamanku selama bertahun-tahun. Saya akan memberikan semuanya kepada Serikat Apoteker. Dan King dan Dansu benar-benar tercengang kali ini. 30 botol ramuan Grandmaster Bintang 3 yang sempurna ini semuanya diberikan kepada Serikat Apoteker. Gadis ini benar-benar ingin memberikannya. Nak,
Apakah kamu sudah gila? Jika Anda memberikan lebih dari 30 botol ramuan, apa yang akan Anda lakukan? Apakah kamu tidak membutuhkannya? Dan King menggelengkan kepalanya dan mengumpulkan jari-jarinya. Serikat Apoteker bergabung dengan Aliansi Timur dan Barat untuk kepentingannya sendiri. Jika kita berbicara tentang imbalan, bukan Anda yang harus membayarnya. Bawa kembali, kata Dansu dengan sungguh-sungguh. Yun Feng berkata, ini bukan hadiah. Itu hanya tanda penghargaan saya. Ini sedikit banyak dapat mengurangi tekanan Anda. Itu penghargaan saya. Bab 2051, Hakikat Sebenarnya Pembuatan Obat 2. Anak. Dan King tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Tidak perlu banyak ramuan. Menurutku, 3 botol sudah cukup. Itu benar. Sisanya simpan sendiri, kata Dansu. Yun Feng tentu tahu bahwa kedua tetua ini melindunginya. Aliansi Timur dan Barat diperlukan. Ramuan tingkat Grandmaster paling banyak saat ini, tetapi hanya ada sedikit. Apoteker tingkat Grandmaster. Apakah mereka harus membuat ramuan siang dan malam? Kedua orang ini berkata demikian karena mereka merasa kasihan padanya. Justru karena inilah Yun Feng harus memberikan semuanya. Tidak ada gunanya bagiku menyimpan ini. Dengan kekuatanku saat ini, ramuan ini tidak bisa membantu banyak, kata Yun Feng. Mata dan King dan Dansu berbinar. Grandmaster Bintang 3 tidak terlalu membantu Anda. Menurutku kekuatanmu meningkat pesat. Yun Feng mengangguk. Jadi, ramuan ini tidak berguna bagiku. Lebih baik memberikannya kepada seseorang yang bisa menggunakannya. Yun Feng mendorong ramuan di depannya. Setelah memikirkannya, menurutku yang terbaik adalah memberikannya kepada Serikat Apoteker. Meskipun ramuan ini tidak terlalu berguna bagi Yun Feng, di mata orang lain, ramuan ini adalah benda yang harus mereka rebut dengan gila-gilaan, apapun yang terjadi. Kedua tetua itu saling memandang. Dan King berkata, jika kamu berkata begitu, Nak, kami tidak bisa menolak. Jumlah apoteker tingkat Grandmaster terlalu sedikit. Dansu dan aku adalah satu-satunya yang mengerjakan ramuan bintang 3 Grandmaster saat ini. Ada juga banyak tekanan. Dengan bantuan ramuanmu, segalanya menjadi jauh lebih mudah. Yun Feng mengerutkan bibirnya. Selama aku bisa membantu kedua tetua itu. Dan King terkekeh. Terima kasih, Nak. Ini bukan apa-apa. Dibandingkan dengan apa yang Anda lakukan untuk Aliansi Timur dan Barat, ini tidak signifikan. Mata Yun Feng tulus. Dia harus berterima kasih kepada orang-orang dan kekuatan yang secara sukarela bergabung dengan Aliansi Timur dan Barat. Tanpa mereka, dia tidak akan mampu mendirikan Aliansi Timur dan Barat tidak peduli seberapa keras dia bekerja. Tanpa dukungan mereka, bagaimana dia bisa bertarung dengan jiwa darah? Kau memperlakukanku seperti orang luar, kata Dansu. Dan King mengangguk ke samping. Dansu benar, Nak, meskipun kami berdua tidak memiliki kesempatan untuk menjadi gurumu, dalam pikiran Dansu dan pikiranku, kamu adalah murid kami. Jika murid kita mempunyai permintaan, bagaimana kita tidak bisa membantu sebagai guru? Apakah kamu tidak setuju, Dansu? Penatua Dansu segera mengangguk. Yun Feng tersenyum. Ada terlalu banyak guru dan teman baik yang membantunya ketika dia membutuhkan bantuan. Tanpa kehadiran mereka, dia tidak akan bisa mencapai titik ini. Terima kasih atas kebaikan Anda, para tetua. Yun Feng bersyukur. Mohon terima ramuan ini, kata Yun Feng. Dan King mengangguk dan menerima semua ramuannya. Tentu saja ramuan ini tidak akan dibagikan dan digunakan secara sembarangan. Dia hanya bisa menggunakannya ketika kesempatan yang tepat datang, atau dia akan mengecewakan Yun Feng. Nak, apakah kamu datang ke sini untuk mengantarkan ramuan ini? Setelah menyimpan ramuannya, dan King bertanya lagi. Yun Feng mengangguk. Memang benar demikian. Saya tidak nyaman meminta orang lain untuk mengirimkannya. Selain itu, saya harus mengirimkannya sendiri. Kamu telah mengumpulkan ramuan ini selama bertahun-tahun. Apakah kamu menyimpannya untuk dirimu sendiri? Penatua dan King, jangan khawatir. Saya membawa beberapa botol, tetapi saya tidak bergantung pada ramuan secara pribadi. Itu mungkin tidak akan berguna. Baiklah. Dansu mengucapkan satu kata di sampingnya, yang membuat Dan King tersenyum. Dansu menatap Dan King dengan tercengang dan sedikit penasaran mengapa dia tersenyum. Saat ini, ada ketukan di pintu. Dan King akhirnya berhenti tersenyum. Masuk.
Pintu didorong terbuka. Bai Qingfeng masuk dan merasa lega melihat Yun Feng di sini. Ya dewa, syukurlah kamu tidak pergi, atau aku akan benar-benar pusing. Apa yang salah? Apakah anak-anak muda itu mengganggumu lagi? Tanya Dan King sambil tersenyum. Bai Qingfeng sakit kepala. Elder Dan King, kamu tidak perlu menggodaku. Kali ini, mereka menggangguku, tapi Yun Feng. Dan bukan hanya anak-anak muda baru ini, tapi juga banyak apoteker di sini. Dan King sedikit mengernyit. Mengapa? Apakah mereka ingin bersaing dengan gadis itu? Bai Qingfeng mendecakkan lidahnya. Bersaing dengan Yun Feng. Siapa yang berani? Bukan itu. Anak-anak muda baru itu mendiskusikan masalah Yun Feng dengan lantang dan apoteker lain mendengarnya. Berita itu segera menyebar. Sekarang, semua orang tahu bahwa Yun Feng ada di sini. Dengan reputasi Yun Feng di dunia farmasi, mereka pasti ingin bertemu dengannya dan mendengarkan pidatonya. Yun Feng agak malu. Metode farmasinya benar-benar unik. Ini sangat berbeda dengan obat-obatan tradisional. Bagaimana dia bisa menjelaskannya kepada orang lain? Bai Qingfeng, kamu tahu cara aku membuat obat. Tidak ada gunanya bagi orang lain meskipun saya berbicara dengan mereka, kata Yun Feng. Bai Qingfeng mengangkat bahu. Saya tentu tahu, tapi mereka tidak mau mendengarkan sama sekali. Jika kamu tidak keluar dan mengatakan sesuatu, aku khawatir tempat ini tidak akan damai. Dan King dan Dansu sedikit mengernyit. Jika gadis ini pergi begitu saja, semua apoteker di sini mungkin akan menimbulkan keributan untuk sementara waktu. Nak, walaupun cara kefarmasianmu berbeda, pemahamanmu dalam proses kefarmasian harus sama dengan pemahaman tentang farmasi tradisional. Mungkin ada kesalahan dalam pemilihan jamu. Meski bentuknya berbeda, namun esensinya harus sama. Anda sebaiknya menyampaikan beberapa patah kata mengenai hal ini. Benar, Yun Feng. Bakat farmasi Anda selalu melebihi yang lain. Jika mereka dapat mendengar beberapa kata bimbingan dari Anda mungkin dapat mencerahkan orang lain. Kata Bai Li Feng. Bahkan, dia juga ingin mendengar pemahaman Yun Feng dalam aspek ini. Dia benar-benar ingin tahu mengapa keterampilan farmasinya begitu hebat. Yun Feng mengerutkan kening. Berbagi pengalamannya dengan orang lain adalah hal yang baik, tetapi dia tidak yakin apakah orang lain dapat memperoleh manfaat darinya. Karena mereka sudah mengatakannya, dia tidak bisa menolak. Yun Feng mengangguk. Bai Qingfeng merasa lega. Itu hebat. Saya akan meminta orang-orang itu untuk berperilaku baik sekarang. Bai Qingfeng berbalik dan pergi. Dan King terkekeh. Ini adalah kesempatan bagus. Dansu dan saya juga ingin mendengar pengalaman Anda. Ini mungkin bisa mencerahkan kita. Yun Feng mengerutkan bibirnya tanpa daya. Setelah ini, dia harus bangun dan pergi ke aliansi pembunuh. Jika aliansi pembunuh bergabung dengan aliansi timur dan barat, semuanya harus siap. Saat itu, pertarungan terakhir dengan jiwa darah akan segera dimulai. Dia belum pernah mendapat kesempatan seperti itu. Ini yang pertama dan terakhir kalinya. Bab 2052, Hakikat Sebenarnya Pembuatan Obat 3. Persatuan apoteker adalah yang paling meriah pada hari ini. Berbeda dengan kesibukan biasanya, hari ini benar-benar meriah. Semua apoteker menghentikan pekerjaannya. Entah mereka pendatang baru atau veteran, mereka semua berkumpul di aula depan Persatuan Apoteker dengan penuh semangat, hampir memenuhi seluruh aula depan. Yun Feng benar-benar ada di sini. Berita ini benar sekali. Jika saya bisa mendapatkan beberapa kata dari Yun Feng, saya akan mendapat banyak manfaat. Memang, dia sudah menjadi Master Bintang 3 beberapa tahun yang lalu. Siapa yang tahu level apa yang telah dia capai saat ini? Tingkat Master Zen, tentu saja. Tak perlu dikatakan lagi, saya akan mendapat manfaat untuk sisa hidup saya. Hidup setelah mendengar apa yang dikatakan oleh apoteker tingkat Master Zen. Semua orang berdiskusi dengan penuh semangat, dan tidak ada rasa iri, cemburu, dan kebencian di mata mereka. Beberapa orang iri dengan pencapaian Yun Feng, dan pastinya ada orang yang tidak mempercayainya dalam pikiran mereka. Ini normal. Yun Feng sama sekali tidak peduli dengan tatapan seperti itu. Semuanya, tenanglah. Ini adalah kesempatan langka. Anda harus memanfaatkannya dengan baik. Bai Qingfeng keluar dan pemandangan menjadi tenang. Beberapa apoteker dari keluarga Yun mau tidak mau menegakkan punggung mereka. Ini adalah Yun Feng dari keluarga Yun. Dia adalah kebanggaan mereka. Segera, Yun Feng keluar bersama Dan King dan Dansu.
Dia menoleh dan sangat terkejut melihat begitu banyak orang di aula. Dan King terkekeh. Seperti yang diharapkan. Nak, bahkan para tetua markas lainnya pun dimobilisasi. Yun Feng tidak berdaya. Dia hanya akan memberikan pidato santai. Dia memang punya pengalaman. Jika dia ingin mengajarkannya kepada orang lain, dia benar-benar tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Katakan saja sesukamu, nak. Dan King menepuk bahunya dan berdiri miring bersama Dansu. Yun Feng melirik semua orang di aula dan segala macam tatapan dengan arti berbeda meliriknya. Yun Feng berkata dengan santai, cara saya membuat obat jelas berbeda dengan cara tradisional. Saya pernah mendengar perbedaannya. Saya mendengar bahwa Anda memanggang herba dengan tumpukan api dan akhirnya membentuknya. Apakah benar hal itu merupakan masalahnya? Seseorang berteriak dengan keras. Yun Feng menoleh. Memang. Kebanyakan apoteker di sini belum pernah melihat cara Anda membuat obat dengan mata kepala sendiri. Semua orang tahu bakat Yun Feng dalam membuat obat. Jika Anda tidak ingin berbagi pengalaman Anda dengan kami, Anda bisa menolaknya. Mengapa kamu harus mencari alasan untuk dirimu sendiri di sini? Semua orang melihat ke arah orang yang berbicara pada saat bersamaan. Itu adalah seorang pria muda berusia 30-an. Dia berdiri di sana dan tidak menyerah sama sekali meskipun semua orang memandangnya. Dia menatap Yun Feng dengan ekspresi marah di wajahnya. Bai King Feng mengerutkan kening. Memang ada orang yang tidak puas dengan Yun Feng, tapi terlalu berlebihan untuk mengatakan hal seperti itu pada kesempatan seperti itu. Saya pernah melihat Yun Feng membuat ramuan. Memang benar seperti yang Anda dengar. Namun, ada sesuatu yang harus kukatakan terlebih dahulu. Yun Feng bersedia berbagi pengalamannya di bidang farmasi karena dia murah hati. Jika dia tidak membagikannya, dia tidak akan bersalah sama sekali. Pemuda itu menggerakkan bibirnya dan tidak berkata apa-apa. Yun Feng terkekeh. Orang-orang yang pernah melihat saya membuat obat tidak begitu memahami prinsip obat-obatan saya. Di mata para ahli farmasi tradisional, saya adalah orang yang tidak konvensional. Karena sebagian besar apoteker belum pernah melihat saya membuat obat dan saya bersedia berbagi pengalaman farmasi saya dengan Anda, mengapa saya tidak mendemonstrasikannya dari awal hingga akhir di sini? Tentu akan sangat bagus jika ada yang bisa mengambil manfaat darinya. Yun Feng, kamu tidak perlu melakukan ini. Bai King Feng mengerutkan kening. Cara Yun Feng membuat obat bisa dianggap rahasia pribadinya, tapi Yun Feng menggelengkan kepalanya. Tidak apa-apa. Jika seseorang dapat mempelajari cara saya membuat obat, saya akan senang. Begitu dia mengatakan itu, api yang membakar tiba-tiba muncul dari telapak tangan Yun Feng. Api menyala dan suhu di sekitar tiba-tiba naik beberapa derajat. Semua orang di aula merasa senang saat melihat ini. Mereka akan melihatnya dengan mata kepala sendiri. Pasti ada elemen api dalam caraku membuat ramuan. Kedua, langkah-langkahnya cukup sederhana. Yun Feng membalik tangannya yang lain dan ramuan muncul. Mata dan King dan Dansu berbinar saat melihat ini. Itu adalah ramuan tingkat tinggi. Itu tidak biasa bahkan di kantor pusat. Desir, Yun Feng langsung melemparkan ramuan itu ke dalam api. Gerakannya sangat sederhana. Dia melemparkannya ke dalam. Semua orang yang menonton tercengang, terutama pemuda yang berbicara saat itu. Mereka benar-benar tercengang. Yun Feng melihat ramuan yang ditelan api dan kemudian mengerutkan bibirnya. Langkah selanjutnya lebih sederhana. Satu kata, tunggu. Bab 2053, aku percaya kamu, 1. Menunggu itu mudah untuk diucapkan, namun cukup sulit untuk dilakukan. Kesabaran orang-orang terbatas. Bisa atau tidaknya seseorang bertahan hingga akhir bergantung pada seberapa sabarnya. Mereka yang memiliki sedikit kesabaran pasti akan meninggalkannya dengan tergesa-gesa. Mereka yang memiliki kesabaran panjang pasti akan mampu bertahan hingga akhir dan memetik buahnya. Setelah Yun Feng mengatakan itu, langsung menimbulkan diskusi di bawah. Tak seorang pun akan mengerti arti mendalam dari menunggu Yun Feng sama sekali. Tunggu saja ramuannya. Apakah kamu serius? Apa benar semudah itu? Jika semudah itu, bukankah semua orang akan menggunakan metode ini untuk menjadi master? Mendengar diskusi orang-orang di bawah, Yun Feng tidak berkata apa-apa. Dan King dan Dansu hanya mengerutkan kening. Apa sebenarnya isi kata ini? Mereka mungkin baru akan memahaminya setelah mengalaminya dengan serius. Buatlah dirimu jelas. Jika Anda begitu ambigu, apa bedanya memberitahu dan tidak memberitahu?
Itu adalah suara yang sama seperti sebelumnya. Itu adalah pemuda dengan nada galak saat itu. Dia menatap Yun Feng dan berteriak lagi. Yun Feng mengangkat alisnya. Apakah saya kurang jelas, atau Anda tidak mengerti apa yang saya lakukan? Pemuda itu memandangi api yang menari di tangan Yun Feng dan tumbuhan yang terus bergulir di dalam api. Dia berkata lagi, akan aneh jika ada yang mengerti apa yang kamu lakukan. Jika Anda benar-benar ingin berbagi pengalaman, mengapa Anda harus begitu misterius? Ada senyuman di mata Yun Feng. Pria ini mengatakan apapun yang dia inginkan. Meski nadanya memang kurang bagus, dia cukup penasaran. Siapa namamu? Yun Feng mengangkat kepalanya dan bertanya. Pemuda itu menggerakkan bibirnya dan menjawab dengan keras, Shen Wu. Itu nama yang bagus, Shen Wu. Kata Wu artinya kamu cukup pintar. Kamu belum menyadari apapun setelah sekian lama menatap api di tanganku. Kata Yun Feng langsung, yang membuat Shen Wu benar-benar tercengang. Dia memandang api di depannya dengan bingung. Api ini, mewakili sesuatu. Bai Qingfeng memandangi api itu sambil berpikir sejenak. Pada akhirnya, dia mengangguk menyadari dan tidak bisa menahan tawa pelan. Begitu. Dan King dan Dansu juga mengerti maksud Yun Feng dan mengangguk kagum. Gadis ini benar-benar berusaha keras. Yun Feng memandang semua orang yang hadir. Hanya sedikit orang yang mengerti maksudnya. Yang lainnya bingung. Tidak peduli betapa baru dan uniknya metode farmasi yang dia gunakan, tidak peduli betapa mengejutkannya hal itu di mata orang lain, hal itu ada hubungannya dengan dasar obat-obatan tradisional. Mengerti. Pemuda bernama Shen Wu tiba-tiba berteriak keras. Mengerti. Meskipun Anda memanggangnya dengan api dan proses farmasinya hanya dengan cara ini, ramuan tersebut mengalami proses yang berbeda di dalam api. Dibandingkan dengan obat-obatan tradisional, obat-obatan Anda sama sekali. Yun Feng memandang dengan kekaguman di matanya dan melihat ekspresi gembira dari pemuda bernama Shen Wu. Tampaknya dia tidak meremehkan obat-obatannya seperti pada awalnya. Dia sebenarnya sangat tertarik, atau dia tidak akan begitu bersemangat. Kamu benar, sekalipun penampakannya berbeda, namun inti pembuatan obatnya tetap sama. Jika berbeda secara mendasar, hasilnya akan sangat berbeda. Yun Feng melihat api di tangannya dan melanjutkan, dasar pembuatan obat adalah penataan ulang unsur-unsur untuk mencapai keadaan sempurna. Kalau begitu, ramuannya pasti memiliki kualitas yang sempurna saat dibentuk. Api di tangan Yun Feng menghilang, dan cairan yang sangat murni dan jernih jatuh. Yun Feng menangkapnya dengan botolnya. Warna cairan yang mengalir ke dalamnya sangat indah. Grandmaster Bintang 1, kualitas sempurna. Dan King berkata sambil tersenyum. Samping. Gadis ini dapat menyelesaikan kualitas sempurna dari Grandmaster Bintang 1 dalam waktu sesingkat itu. Dibandingkan saat dia melihatnya membuat obat dengan matanya sendiri, peningkatannya lebih dari satu level. Grandmaster Bintang 1, kualitas sempurna. Dia berhasil pada percobaan pertama. Dalam waktu sesingkat itu, seperti yang diharapkan dari Yun Feng. Kebanyakan orang berseru tentang apa yang dilakukan Yun Feng, tetapi sangat sedikit orang yang mengingat apa yang dia katakan saat itu. Beberapa kata itu adalah intisari yang didapat Yun Feng selama bertahun-tahun membuat obat. Jika seseorang dapat memahami maksudnya, mereka pasti akan mendapat banyak manfaat dalam pembuatan obat. Penataan ulang elemen, membuatnya mencapai kondisi sempurna. Pemuda bernama Shen Wu menundukkan kepalanya dan mengerutkan kening, memikirkan dengan hati-hati tentang apa yang dikatakan Yun Feng saat itu. Dia tiba-tiba memikirkan sesuatu dan segera berbalik dan berlari keluar. Yun Feng terkekeh saat melihat sosok itu pergi dengan tergesa-gesa. Setidaknya dia tidak mengatakan apapun dengan sia-sia kali ini. Dia berbalik. Sesepuh, masih ada yang harus saya lakukan. Saya tidak akan tinggal lebih lama lagi. Aku akan pergi sekarang. Dan King dan Dansu sama-sama agak enggan berpisah dengannya setelah mendengar itu, tapi mereka juga mengetahui situasi Yun Feng. Jika dia ada sesuatu yang harus dilakukan, itu pasti sesuatu yang penting. Mereka tidak bisa menundanya. Baiklah, lakukan pekerjaanmu. Saya tidak yakin apakah orang lain memahami apa yang Anda katakan, tetapi kami berdua benar-benar tercerahkan. Kami sangat ingin mencobanya sekarang. Yun Feng tersenyum ringan. Saya masih belum berpengalaman. Saya masih perlu belajar banyak dari kedua tetua itu. Dan King dan Dansu sama-sama tersenyum. Bai Qingfeng juga berjalan mendekat. Tetua,
kamu benar. Apa yang Anda katakan membuat saya merasa tercerahkan. Saya telah berjalan di gunung selama lebih dari beberapa dekade. Jika bukan karena apa yang Anda katakan, saya benar-benar tidak akan memahami dasar-dasar farmasi. Yun Feng mengangkat sudut mulutnya. Saya di sini hanya ingin menceritakan kembali bimbingan yang saya terima dari seorang ahli. Baiklah, jangan bicara lagi. Aku pergi dulu. Selamat tinggal. Aku akan mengantarmu pergi, kata Bai King Feng. Dan King Dan Su juga mengangguk. Yun Feng berbalik dan pergi, menyebabkan semua orang di aula menjadi berisik lagi. Namun, di bawah kata-kata kasar kedua tetua, mereka hanya bisa membubarkan diri dan melakukan apa yang perlu mereka lakukan. Setelah mengantarnya keluar, Bai King Feng berbisik, "Terima kasih, Yun Feng. Dengan identitas Anda, sulit bagi saya untuk membayangkan bahwa Anda bersedia berbagi barang Anda dengan orang lain. Anda harus tahu bahwa saya telah melihat banyak master, terutama setelah bergabung dengan Aliansi Timur dan Barat. Yang disebut master itu semuanya sangat picik, tanpa kecuali." Yun Feng tersenyum. Hanya saja setiap orang mempunyai kepribadian yang berbeda-beda. Saya juga memiliki sisi egois. Ngomong-ngomong, kamu bisa lebih memperhatikan pembinaan apoteker bernama Shen Wu itu di masa depan. Bab 2054, aku percaya Kame. Mengapa? Dia kasar padamu. Apakah kamu masih begitu menghargainya? Bai King Feng mengangkat alisnya. Yun Feng tersenyum sepenuh hati. Tidak ada yang tinggi dan perkasa dalam diriku, Yun Feng. Itu kebebasan orang lain untuk berbicara. Namun apoteker bernama Shen Wu itu memang cukup pintar. Dia bibit yang bagus. Anda dapat menemukannya dan merawatnya. Pasti akan sangat bagus jika dia bisa dimanfaatkan oleh keluarga Yun. Bai King Feng tertegun sejenak. Lalu, dia tertawa terbahak-bahak. Hahaha, saya bertanya-tanya mengapa Anda begitu mengkhawatirkan apoteker seperti itu. Apakah kalimat terakhir merupakan poin utama? Yun Feng, kamu benar-benar jangan biarkan. Pergilah apapun yang bermanfaat bagi keluarga Yun. Tentu saja, sebagai anggota keluarga Yun, saya tentu harus mempertimbangkan keluarga Yun. Yun Feng tersenyum lembut. Bai King Feng mengangguk. Mengerti, orang yang kamu suka pasti tidak akan salah. Memang hanya ada sedikit apoteker di keluarga Yun. Sejujurnya, anggota keluarga Yun sepertinya tidak berbakat dalam bidang ramuan. Lumayan jika orang luar bisa membantu keluarga Yun. Setelah menerima bantuan dari keluarga Yun, mereka harus membalasnya. Setelah Aliansi Timur dan Barat berakhir, saya pikir Anda akan mengambil banyak apoteker dan bergabung dengan keluarga Yun. Yun Feng tertawa terbahak-bahak. Saya harap begitu. Lagi pula, jika sebuah keluarga besar ingin bertahan lama, kekuatan hanyalah salah satu aspeknya. Kamu benar, keluarga Yun sungguh beruntung memilikimu. Baiklah, saya akan berhenti di sini. Saya akan lebih memperhatikan bakat ramuan. Serahkan ini padaku, kata Bai King Feng. Yun Feng mengangguk. Aku serahkan padamu. Jangan khawatir, aku pergi dulu. Keduanya mengucapkan selamat tinggal. Yun Feng sepertinya tidak melakukan apapun dalam perjalanan ini, tapi dia meletakkan dasar yang kokoh untuk keluarga Yun di masa depan. Keluarga Yun yang selama ini lemah dalam hal apoteker menjadi landasan kuat bagi keluarga Yun untuk berdiri di puncak gunung tak jauh dari situ. Setelah meninggalkan Serikat Apoteker, Yun Feng langsung menuju markas Serikat Apoteker Timur dan Barat. Karena giok transmisi suara ada di tangan Lanyi, Yun Feng tidak dapat menghubungi Yan Ming. Dia hanya berharap dia akan ada di sini ketika dia tiba. Yun Feng mengira Lanyi akan datang nanti. Jika dia kembali ke keluarga Yun dan menemukan bahwa dia tidak ada di sini, dia pasti akan keluar untuk menemukannya. Namun, tidak ada jejak di sepanjang jalan. Yun Feng hanya bisa menebak apa yang dia lakukan. Jika dia masih tidak muncul setelah dia melihat Yan Ming, dia hanya bisa pergi ke aliansi pembunuh bersama Yan Ming. Dalam waktu kurang dari setengah hari, Yun Feng tiba di markas besar Aliansi Timur dan Barat pada sore hari. Shadow City tetap semarak seperti sebelumnya. Setelah terbang langsung ke markas, Yun Feng langsung menuju halaman tempat tinggal Yan Ming. Begitu dia melangkah masuk, dia melihat sosok anggun sedang menyibukkan diri. "Sao Yan," kata Yun Feng. Wanita itu mendongak kaget. "Mengapa kamu di sini? Ada sesuatu yang perlu aku bicarakan dengan Yan Ming. Apakah dia di sini?" Yun Feng melihat ke dalam. Sao Yan menggelengkan kepalanya. "Tuanku sudah lama keluar, tapi dia akan kembali sore ini.
Apakah ini darurat? Jika ini mendesak, aku tidak perlu terburu-buru. Dia akan kembali pada sore hari. Ini tidak akan lama. Aku akan menunggunya di sini. Yun Feng melambaikan tangannya dan menemukan tempat duduk di tengah halaman. Cao Yan tersenyum dan melanjutkan bisnisnya. Yun Feng menatap punggungnya. Yan Ming memiliki wanita seperti itu di sisinya, merawatnya dan bahkan menjadi tangan kanannya. Tanpa bantuan Cao Yan, bahkan Yan Ming yang mulus pun tidak akan bisa melakukan apapun bahkan jika dia menginginkannya. Cao Yan, Yan Ming masih belum memberitahumu, kata Yun Feng. Cao Yan yang sedang sibuk menjadi kaku lalu bergerak seperti biasa. Apa yang kamu bicarakan? Apa yang bisa tuanku katakan kepadaku? Yun Feng mengerutkan kening. Yan Ming masih belum mengatakan apa-apa. Apakah dia akan membuatnya menunggu seumur hidupnya? Setelah bertahun-tahun, Cao Yan seharusnya sudah menjadi gadis tua. Dia tidak mengatakan kapan dia akan menikah denganmu. Cao Yan berbalik dan menatap Yun Feng dengan ekspresi rumit. Tuanku tidak akan menikah denganku. Yun Feng mengerutkan kening. Cao Yan, menurutku Yan Ming tidak memiliki perasaan seperti itu lagi padaku. Lagi pula, bertahun-tahun telah berlalu, kamu sudah lama berada di sisinya. Cao Yan tersenyum kecut. Anda tidak mengerti tuanku. Meskipun hati tuanku tidak bisa ditebak, aku sudah lama bersama tuanku. Bagaimana mungkin saya tidak melihat siapa yang dia suka? Tuanku keras kepala. Selama dia bertekad, tidak ada yang bisa mengubahnya tidak peduli berapa lama waktu yang dibutuhkan. Yun Feng ingin mengatakan sesuatu yang lain, tapi Cao Yan menggelengkan kepalanya. Aku tahu maksudmu baik, tapi jangan katakan itu. Itu hanya akan membuatku malu. Yun Feng mengerucutkan bibirnya dan tidak mengatakan apapun lagi. Suasana yang agak canggung mulai menyebar. Yun Feng duduk di sana dan melihat ke tempat lain, memikirkan apa yang dikatakan Cao Yan saat itu di benaknya. Apa yang membawamu kemari? Sebuah suara tersenyum datang. Cao Yan yang sedang sibuk segera menghentikan aktivitasnya. Tuanku, kenapa kamu kembali? Bukankah kamu bilang kamu akan kembali sore hari? Yun Feng berbalik dan melihat sinar matahari bersinar dari belakang Yan Ming. Dia tampak bermandikan sinar matahari dan fitur wajahnya tidak terlihat jelas untuk beberapa saat, terlihat sangat kabur. Yan Ming berjalan keluar dari sinar matahari dengan senyum tipis di wajah tampannya. Segalanya berjalan sedikit lancar. Saya kembali lebih awal. Jika saya tidak kembali lebih awal, saya tidak akan tahu bahwa ada tamu terhormat telah tiba. Yun Feng berdiri dan tersenyum pada Yan Ming. Apakah aku juga tamu terhormat? Yan Ming berkata, Anda adalah tamu saya yang paling terhormat. Bukankah tadi kamu bilang kalau kamu sedang mengasingkan diri untuk membuat obat? Anda keluar dari pengasingan begitu cepat. Saya pikir Anda telah membuat beberapa kemajuan. Yun Feng mengangguk. Saya telah membuat beberapa kemajuan. Mereka berdua duduk. Cao Yan ingin datang, tapi Yan Ming melambaikan tangannya. Lakukan urusanmu. Aku akan berbicara dengan Yun Feng sendirian. Cao Yan mengangguk dan pergi tanpa suara. Yun Feng tidak berdaya. Apa yang akan saya sampaikan bukanlah masalah besar. Tidak masalah jika dia mendengarnya. Mengapa Anda harus mengirimnya pergi? Yan Ming tidak bisa tidak terlihat serius. Dia punya hal lain yang harus dilakukan. Itu tidak membuat dia pergi. Mengapa kamu mencariku? Yun Feng dengan singkat memberitahunya tentang jiwa darah. Yan Ming mengerutkan kening dan berkata, saya pasti bisa menemani Anda, tetapi tahukah Anda latar belakang aliansi pembunuh? Jika itu adalah jebakan jiwa darah. Yun Feng menggelengkan kepalanya. Jika aliansi pembunuh berhubungan dengan jiwa darah, mereka seharusnya sudah muncul sejak lama, bukan setelah ramuan tingkat Master Zen muncul. Yan Ming merenung sejenak. Jika itu masalahnya, saya tidak punya pertanyaan lagi. Namun, apakah kamu benar-benar ikut denganku kali ini? Sudut mulut Yun Feng melengkung tak berdaya. Lanyi memiliki giok transmisi suaraku. Saya tidak bisa menghubunginya untuk sementara waktu. Saya tidak bertemu dengannya ketika saya pergi. Waktu sangat ketat saat ini. Saya khawatir saya tidak punya banyak waktu untuk menunggu dia menemukan saya. Yan Ming mengerutkan bibirnya. Mudah bagimu untuk menemukannya. Anda hanya perlu menghubungkan giok transmisi suara Anda dengan giok transmisi suara saya, bukan? Mata Yun Feng berbinar. Memang benar demikian. Lanyi memiliki suaranya. Giok transmisi. Terima kasih.
Yan Ming segera mengeluarkan giok transmisi suara dan memasukkan auranya ke dalamnya, memberikannya kepada Yun Feng. Yun Feng memegangnya di tangannya. Setelah beberapa saat, dia merasa panggilannya sudah tersambung. Lan Yi, kamu di sana. Yun Feng memanggil beberapa kali. Setelah beberapa saat, sebuah suara datang dari ujung sana, tapi itu mengejutkan Yun Feng. Lan Yi sedang sibuk sekarang. Siapa kamu? Jika ini masalah mendesak, saya dapat menyampaikannya untuk Anda. Itu adalah suara perempuan. Suaranya sangat lembut dan terdengar seperti air. Yan Ming tiba-tiba mengerutkan kening dan mengambil giok transmisi suara. Saya Yan Ming. Siapa kamu? Apakah kamu membutuhkan sesuatu dari Lan Yi? Suara wanita itu berlanjut. Yan Ming mengerutkan kening semakin erat. Dia menatap Yun Feng dengan mata hitamnya dan menemukan bahwa tidak ada yang salah dengannya. Saya memang membutuhkan sesuatu darinya, tapi saya tidak terburu-buru. Namun, jika dia ada waktu luang, minta dia menelepon kembali. Aku akan menunggu. Baiklah, aku akan memberitahunya. Apakah ada hal lain? Suara wanita itu terdengar lagi. Wajah Yan Ming menjadi gelap. Siapa sebenarnya kamu? Apakah ada wanita selain Yun Feng dengan naksi Lan Yi? Tawa centil terdengar. Saya pikir itu adalah sesuatu yang penting. Bukankah akan sangat membosankan jika seorang pria selalu didampingi oleh wanita yang sama? Selain itu, dia akan bosan padanya setelah terlalu lama. Apa yang sedang kamu lakukan? Suara laki-laki terdengar samar. Yun Feng dan Yan Ming terkejut. Itu suaraku Lan Yi. Sebelum mereka berdua mengatakan apapun, pihak lain telah memutuskan koneksi dengan paksa. Ketika Yan Ming mencoba menghubunginya lagi, dia terkejut saat mengetahui bahwa dia tidak dapat tersambung. Yan Ming perlahan berbalik. Yun Feng, kamu. Yun Feng mengangkat sudut mulutnya dengan santai. Jika dia ada urusan, ayo pergi bersama. Waktunya ketat. Aliansi pembunuh tidak akan menunggu lama. Yan Ming masih ingin mengatakan sesuatu, tapi pada akhirnya tidak mengatakan apapun. Bagaimanapun, ini adalah masalah di antara mereka. Dia belum bisa mengatakan apapun. Jika Yun Feng tidak ingin membicarakannya, dia pasti juga tidak ingin membicarakannya. Yun Feng mengeluarkan giok transmisi suara, yang diberikan oleh aliansi pembunuh saat itu. Dia memasukkan auranya ke dalamnya dan memulai koneksi. Pihak lain segera menjawab, apakah itu Tuan Yun Feng? Ini aku. Semuanya sudah siap di sisiku. Kata Yun Feng dengan suara yang sangat dalam. Tuan Yun Feng, harap tunggu. Segera, suara berbeda terdengar. Itu tidak asing lagi bagi Yun Feng. Saya pikir Anda memerlukan lebih banyak waktu, tetapi semakin pendek semakin baik. Sekarang semuanya sudah siap di pihak Anda, aliansi pembunuh akan mengirim seseorang untuk segera menjemput Anda. Di mana kamu sekarang? Sampai jumpa di gerbang kota bayangan dalam 3 hari. Baiklah, dalam 3 hari. Setelah koneksi terputus, Yun Feng menarik napas dalam-dalam dan tersenyum ringan pada Yan Ming. Tolong ikut aku dalam 3 hari. Aku akan pergi bersamamu. Saya akan punya waktu untuk mengatur segala sesuatunya dalam 3 hari ini. Kamu harus tetap di sini. Kita akan pergi bersama dalam 3 hari. Yun Feng mengangguk dengan acuh tak acuh. Dia melompat ke langit dengan ujung kakinya dan langsung menghilang. Yan Ming menatap langit yang kosong. Saat dia menundukkan kepalanya lagi, wajahnya sudah dingin. Naksi Lan Yi, apa yang sebenarnya kamu lakukan? Apakah kamu tidak tahu bagaimana menghargai wanita yang baik? Jika kamu benar-benar melakukan sesuatu yang menyakiti Yun Feng, Yan Ming sedikit mengepalkan tinjunya. Jika kamu tidak tahu bagaimana cara menyayanginya, aku tidak perlu menekan diriku lagi. Aku harus mendapatkan hatinya apapun yang terjadi. Yun Feng berlari sampai ke pinggiran luar kota bayangan dengan kecepatan yang sangat tinggi dan tiba hampir seketika. Duduk di batang pohon yang menjulang tinggi, Yun Feng akhirnya mengendurkan tinjunya yang terkepal perlahan. Dia percaya pada Lan Yi dan perasaannya terhadapnya, tetapi rasa sakit yang tumpul di hatinya membuatnya sangat tidak nyaman. Siapa sebenarnya wanita di sebelah Lan Yi? Apa yang dia lakukan dengannya? Bang! Yun Feng meninju batang pohon di sebelahnya. Beberapa retakan jelas langsung menutupi seluruh batang pohon. Yun Feng menarik napas dalam-dalam. Sudah lama sekali. Bukankah semua yang dilakukan Lan Yi untuknya menunjukkan perasaannya? Ini akan menjadi kesalahannya jika dia meragukannya karena kata-kata seorang wanita yang tidak dapat dijelaskan.
Suasana hati Yun Feng yang kacau akhirnya tenang. Dia melihat ke kejauhan. Lan Yi, aku percaya padamu.